Recap singkat dari episode kemarin, Billy yang tengah menyamar sebagai Ma Yingchong dari Sekte Heavenly Blade, demi mencari orang yang bernama Guo Dusu, dia telah mendatangi kediaman pemimpin Sekte Aliansi Murim cabang Kufu bernama Gong Zhong. Alasan Billy mendatangi tempat tersebut, karena dia yakin Gong Zhong memiliki hubungan dekat dengan Guo Dusu, dan setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Guo Dusu yang saat ini berada di Jinan, lantas Billy langsung mencari keberadaannya. 3 hari kemudian sesuai kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya, Gong Zhong datang untuk menemui Billy di sebuah tempat yang berada di Jinan. Singkat cerita di sana pun terjadi pertempuran, sehingga membuat Gong Zhong tewas di tangan Billy. Setelah itu Billy mendatangi seorang pria dan membeli eliksir untuk meningkatkan energi ki dalam tubuhnya. Lalu setelah memakan eliksir Millennium Herbal, Billy saat ini sedang melakukan meditasi. Terlihat tubuh Billy mengeluarkan luapan energi yang sangat kuat, berkat eliksir dengan ki yang setara 15 tahun. Sekarang Billy memiliki total ki setara 20 tahun dalam dirinya. Kemudian Billy berniat untuk mencobanya dengan berlatih menggunakan pedangnya. Billy merasakan, saat ini pelepasan ki-nya juga semakin kuat, dan bukan itu saja, kini aliran ki-nya juga bertambah alami, sehingga membuat kemampuan seni bela dirinya meningkat dengan sangat pesat, dan semua itu hasil dari eliksir yang mengandung ki setara dengan 15 tahun yang dia dapatkan. Pergerakan yang sangat cepat, menapakkan kakinya di tebing batu, hingga berdiri di atas ranting pohon, dapat dilakukannya. Billy merasakan tubuhnya saat ini terasa sangat ringan dalam setiap pergerakannya. Dia berpikir, kapan terakhir kali dirinya merasakan kesenangan seperti ini. Billy hanya berharap jalan pembelajaran seni bela diri ini akan berbeda dari jalan berdarah yang dia lalui di kehidupan pertamanya. Karena itu dia berharap mendapatkan sesuatu yang ia inginkan di penghujung jalannya nanti. Kemudian, setelah merasa puas dengan semua latihannya, lantas Billy pun memutuskan untuk kembali pulang ke kediamannya. Lalu saat pulang dia bertemu dengan Guantou yang menanyakan kepergiannya yang begitu lama. Karena Billy tidak memberinya kabar sama sekali selama beberapa hari, Guantou merasa dirinya seperti kehilangan beberapa tahun hidupnya karena Billy. Lantas Billy bergumam, melihat dari matanya, Billy merasa pelayannya itu tidak tidur dengan nyenyak karena mengkhawatirkannya. Lalu Billy berkata pada Guantou untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya, namun dia menganggap dirinya tidak bisa melakukan itu. Lantas dia menanyakan, apakah Billy berhasil menangkap orang bernama Guo Dusu yang dulu pernah menyekapnya. Lalu Billy berkata, aku adalah orang yang selalu melunasi hutangku. Mendengar jawaban Billy, Guantou merasa Billy pasti sudah mendapatkan apa yang dia cari. Kemudian Billy pun bertanya pada Guantou, apakah dirinya sudah mempelajari seni mental yang dia ajarkan dengan benar. Lantas Billy meminta Guantou untuk memperlihatkannya. Lalu dia pun mulai memperlihatkan hasil dari latihannya kepada Billy. Lantas Billy meletakkan tangannya di tubuh Guantou untuk memeriksa aliran ki dalam tubuhnya. Lalu Billy melihat, meskipun Guantou bertingkah seperti tidak melakukan apapun, tapi Billy merasa sebenarnya dia telah bekerja keras. Lalu Billy memintanya untuk berhenti karena Guantou sudah melakukannya dengan baik. Mendengar pujian tersebut membuatnya terlihat sangat senang, karena Guantou merasa ini adalah pujian pertama yang dia dapatkan setelah mempelajari seni bela diri dari Billy. Namun Billy meminta Guantou untuk tidak selalu menganggap hal-hal kecil seperti sesuatu yang besar. Lantas Billy mengingat pengawalnya yang bernama Baekpyo di kehidupan pertamanya. Dia sangat bahagia ketika melihat salju. Billy merasa dia adalah orang yang sentimental, dan Billy berpikir setiap orang yang dekat dengannya selalu memiliki sisi sentimental. Kemudian setelah itu, Guantou berkata pada Billy, dia merasa ada sesuatu yang berubah darinya. Lantas Billy pun bergumam, Billy tidak menyangka Guantou menyadari perubahan dalam aliran ki-nya. Setelah Billy membuka Conception dan Governing Vessel-nya, lalu Billy menanyakan apa yang telah berubah darinya. Namun Guantou merasa tidak begitu yakin, tapi dia melihat Billy menjadi lebih tenang. Mendengar itu Billy pun sudah menduga bahwa dia akan berkata seperti itu kepadanya. Lalu Guantou mengira perubahan Billy disebabkan karena dirinya telah mendapatkan seorang gadis. Mendengar tuduhan Guantou membuat Billy merasa jika perkiraannya tadi sudah salah. Anggapan liar dari Guantou pun mulai muncul.
dengan mengira Billy sudah tidur dengan seorang perempuan selama dia pergi. Karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman, Billy meminta Guantou untuk tidak membicarakan hal yang aneh-aneh. Lalu Billy pun berkata bahwa sekarang dia akan mengajari Guantou beberapa gerakan seni bela diri, dan meminta Guantou untuk membawa pedang miliknya. Mendengar itu dia pun terlihat sangat senang. Kemudian setelah itu, Guantou mulai berlatih dengan didampingi oleh Billy. Setiap gerakan dan posisi yang salah Billy pun mengoreksinya. Lantas Billy memperlihatkan cara yang benar dalam memegang sebuah pedang, hingga cara mengayunkannya saat akan menyerang musuh. Di hari itu Guantou pun terus berlatih dengan disaksikan oleh Billy. Keesokan harinya, terlihat Billy yang saat ini sedang melakukan meditasi di kamarnya. Lalu dia mendengar suara Guantou yang memanggilnya dengan berkata terjadi sesuatu yang besar. Lantas Guantou pun mengabarkan kepada Billy bahwa pemimpin aliansi Murim telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu Billy hanya menghela nafasnya tanpa berkata apapun. Gunatu pun sempat bertanya-tanya dengan ekspresi yang Billy tunjukkan. Lalu dia kembali berkata bahwa situasi Jianghu saat ini benar-benar kacau. Bukan hanya petarung Murim, tapi semua orang sedang membicarakan tentang pemimpin aliansi. Karena melihat sikap Billy yang tenang setelah mendengar kabar itu, Guantou pun menanyakan, ada apa dengan reaksinya yang terlihat biasa saja. Lalu Billy berkata, kenapa? Apa kau ingin aku menangis ketika mendengar kematian pemimpin aliansi Murim? Namun Guantou merasa setidaknya Billy merasa terkejut setelah mendengar berita tersebut, tapi Billy hanya melihat ke arah luar dari jendela kamarnya. Setelah itu dia pun bergumam, dia menganggap Guantou tidak mungkin bisa membayangkan betapa terkejutnya dirinya, karena Billy sendiri tidak tahu kalau dia akan mati seperti itu. Kemudian Guantou berkata, entah orang seperti apa pemimpin aliansi Murim itu, tapi kuyakin dia sangat kecewa karena mati sebagai pemimpin aliansi Murim. Mendengar ucapan Guantou, lantas Billy pun menanyakan maksud dari ucapannya itu. Guantou pun menjelaskan, bukankah dia meninggal ketika memegang posisi paling membahagiakan di dunia? Kalau itu kurasa aku tidak bisa mati karena aku akan menganggap itu tidak adil. Tapi Billy berpikir justru adalah kebalikannya. Billy merasa di kehidupan pertamanya, dia tidak menemukan adanya kebahagiaan, karena di kehidupannya yang dulu, saat menjadi pemimpin aliansi Murim, semua orang takut kepadanya dan menganggapnya sebagai manusia yang tidak bisa disentuh. Dia memiliki bawahan setia yang siap mengorbankan nyawa mereka dalam menjalankan perintahnya, tapi Billy merasa ada dinding kasat mata di antara dirinya dan mereka. Billy bahkan tidak pernah berbincang santai dengan penasihatnya Galsariang. Tidak ada yang bisa mengungkap sejati mereka padanya, dan Billy merasa dirinya adalah orang yang paling kesepian dari semuanya. Lalu di tengah gumamannya, tiba-tiba Guantou mengajak Billy untuk minum. Dia menganggap setidaknya mereka harus minum, untuk menunjukkan rasa belasungkawanya setelah meninggalnya pemimpin Jianghu. Kemudian Billy berpikir, di kehidupan keduanya sekarang dia punya Guantou yang selalu menemaninya. Lalu Billy meminta Guantou mentraktirnya, untuk merayakan keberhasilannya menjadi orang Jianghu. Dia pun merasa jika Billy sudah mengatakan hal itu, tidak ada pilihan lain selain harus mentraktirnya minum. Kemudian cerita pun berganti dengan tempat kediaman pemimpin aliansi Murim. Terlihat penasihat Galsariang yang saat ini sedang berdiri di depan jendela. Dia merasa sampai saat ini dirinya masih tidak percaya kalau pemimpin aliansi telah wafat. Kemudian terlihat seorang pria bernama Zue Tielong. Dia adalah pemimpin kelompok Bright Moon. Saat ini dia sedang mendesak penasihat Galsariang untuk segera melakukan pemilihan pemimpin aliansi berikutnya. Lalu Galsariang pun bergumam, dia tidak menyangka orang yang tadinya bersumpah setia kepada pemimpin aliansi ketika dia masih hidup, tapi malah akan mencalonkan sebagai kandidat pemimpin tanpa membicarakan terlebih dahulu dengannya. Apalagi dia melakukannya setelah memenangkan organisasi terbesar, organisasi inti aliansi Murim, termasuk kelompok Bright Moon, Iron Horse, Badan Penegak Hukum, Badan Administrasi, dan bahkan Dewan Tetua. Galsariang merasa Zue Tielong sudah mempersiapkan semua ini. Dia pun menduga kalau kematian pemimpin aliansi itu karena dibunuh. Kemudian Zue Tielong berkata, dia sangat memahami perasaan Galsariang.
tali dia merasa mereka harus memulihkan aliansi Murim supaya bergerak seperti biasa, dan dia meminta Galsariang untuk tidak menunda keputusannya lebih lama lagi. Lalu Galsariang berkata dia akan memikirkan kembali hal tersebut, namun Zue Tielong mengancam dirinya akan melakukan pemilihan tanpa Galsariang jika dirinya tidak segera memberikan keputusan. Mendengar itu dia hanya terdiam. Lantas Galsariang berpikir, karena 2 dari 3 kelompok utama sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, dan dia kembali mengingat pemimpin aliansi sebelumnya. Galsariang merasa tidak seharusnya dia wafat seperti itu. Kemudian cerita pun kembali berganti dengan sebuah tempat di pusat kota Jianghu. Terlihat saat ini Billy yang sedang minum di salah satu kedai. Di sana dia mendengar orang-orang yang sedang membicarakan pemimpin aliansi yang telah wafat. Pria tua ini menganggap sebagai pemimpin aliansi, entah orang seperti apa dia, tapi sebagai seniman bela diri, dia merasa Tian He-jin pantas dihormati. Namun saat pertarungannya melawan War Demon, dia berpikir hampir semuanya tidak masuk akal. Lantas temannya menanyakan bagaimana dirinya bisa tahu. Kemudian pria tua ini mengaku bahwa dirinya saat itu berada di sana. Mendengar pengakuan pria tua itu, Billy hanya tersenyum sembari bergumam. Dia merasa Pak tua itu membual, karena Billy tahu tidak ada yang selamat dari pertarungan waktu itu. Bukan hanya War Demon, bahkan semua bawahannya juga mati. Lalu Pak tua ini kembali menceritakan kepada temannya. Dia berkata, War Demon benar-benar orang yang mengerikan. Dia orang dengan tinggi 2,7 meter dan kepalan tangannya sebesar kepala orang dewasa. Dia terlahir untuk bertarung. Mendengar cerita tentang War Demon dari Pak tua itu, justru Billy dulu terkejut ketika bertemu dengannya. Tingginya hanya 1,5 meter dan tubuhnya pun kecil. Dengan penampilan yang rapi seperti itu, Billy merasa dia sama sekali tidak cocok untuk bertarung. Tapi Billy menganggap yang dikatakan Pak tua itu tidak semuanya bualan, karena War Demon itu benar-benar kuat. Kemudian si Pak tua itu kembali melanjutkan ceritanya. Dia mengaku melihat pemimpin aliansi Tian He-jin mengeluarkan kemampuan divinnya, dan dia tidak bisa melupakan momen terakhirnya. Lalu dia menjelaskan, pemimpin aliansi melompat untuk menghindari Enhanced Ki dari pukulan War Demon. Tapi cerita yang benar adalah pemandangannya terbang ke langit, seperti naga biru yang menjatuhkan puluhan Enhanced Sword Ki benar-benar memukau. Cerita si Pak tua yang mengaku dirinya ada di sana dan menyaksikan langsung, membuat salah satu temannya merasa iri, dan pria ini merasa, kalau dia melihat pertarungan seperti itu, maka dia akan mati dengan bahagia. Sedangkan Billy sendiri yang mengalami langsung kejadian tersebut, dia merasa itu bukan hal yang memukau, karena dia bahkan kesulitan untuk menusus jantungnya, meski mereka sudah bertarung sampai bergulir di tanah. Lalu tiba-tiba ada seorang pria di sana berkata, bahwa ada rumor yang mengatakan kalau Tian He-jin mengumpulkan kekayaan dengan cara yang ilegal. Mendengar itu membuat Billy kaget, karena ternyata ada rumor yang tidak benar tentang dirinya. Kemudian pria itu kembali menjelaskan, dia menganggap dengan kemampuan seni bela diri sekuat itu, setidaknya pemimpin aliansi bisa melakukannya. Dan pria ini terus saja menyebarkan rumor pemimpin aliansi yang tidak benar kepada semua orang yang ada di sana. Lalu Billy berpikir, dia bisa saja mengabaikan buah bibir yang lain, tapi mendengar rumor tentang dirinya yang mengumpulkan kekayaan dengan cara ilegal, dia tidak bisa menerimanya. Lantas Billy pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengingat perkataan pria tadi, Billy pun bergumam, dia mengira dirinya sudah mencurahkan seluruh hidupnya demi Jianghu. Namun Billy merasa mereka tidak tahu betapa dirinya mencintai Jianghu. Kemudian setelah itu cerita pun berganti dengan kediaman keluarga Bi. Terlihat Guan Tou yang saat ini sedang berlatih dengan pedangnya. Dengan semua gerakan seni bela diri yang telah Billy ajarkan padanya, dia terus melatih dirinya setiap hari tanpa henti. Lantas Billy pun saat ini sudah berada di sana dengan membawa pedang miliknya. Kemudian dia bergumam, Billy berpikir apa Guan Tou tahu kalau tidak ada orang di Jianghu yang menerima pelatihan sekelas ini, dan tentang dia bisa mempelajari seni bela diri luar biasa yang bernama Southern Sea Seven Movement dengan mudah karena Billy adalah gurunya. Lalu setelah itu Billy berkata pada Guan Tou bahwa dirinya sudah cukup menguasai teknik yang Billy ajarkan padanya. Namun Guan Tou tak menyangka bahwa Billy dari tadi memperhatikan latihannya. Lalu Billy mengingatkan Guan Tou
Bahkan jika seni bela dirinya sama, akan ada perbedaan yang mencolok tergantung orang yang menggunakannya. Billy pun menegaskan bahwa yang terpenting dalam seni bela diri adalah orang yang menggunakan. Lantas Guantou pun berjanji akan selalu mengingat perkataan Billy tersebut. Kemudian Billy memberikan sebuah pedang dan meminta Guantou untuk berlatih menggunakan pedang tersebut. Namun dia hanya menatap pedang yang ada di tangan Billy. Lantas Guantou terlihat sangat senang setelah menerima pedang tersebut. Lalu Billy meminta Guantou untuk menarik pedangnya. Dia merasa berbeda dan berpikir mungkin itu karena Billy lah yang membelikannya. Bahkan jika dirinya memegang pedang berharga, itu tidak akan terasa sama. Tapi Billy menganggap Guantou mengatakan itu karena dirinya belum pernah memegang pedang berharga. Lalu tiba-tiba ekspresinya menjadi berubah setelah Billy mengatakan hal itu, hingga membuat Billy terlihat bingung. Lantas Guantou menanyakan keadaan Billy saat ini, dan membuat Billy semakin tidak mengerti dengan sikapnya. Dalam pemikiran Guantou, dia menganggap seseorang hanya melakukan tindakan yang tidak biasa dilakukan sebelum mereka menemui ajal. Mendengar ucapannya, lantas Billy berkata kalau itu terjadi, dia akan meninggalkan wasiat supaya mereka berdua dikubur bersama. Gunatu malah semakin ketakutan saat mendengar ucapan Billy. Lalu Billy bergumam, hanya ada beberapa orang yang bisa menatap matanya ketika dia bicara. Itu karena dulu hampir semua orang takut padanya, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam dirinya saat ini, apakah itu membahagiakan pada waktu itu? Dulu Billy berpikir kalau kekuatan yang membuktikan dirinya, dan mengira itulah harga dirinya. Tapi saat dia memikirkannya kembali, dia merasa itu jauh dari kehidupan yang dia pilih tanpa alasan. Billy merasa menyenangkan jika bisa bicara normal dengan mereka, dan itulah yang dia rasakan di kehidupan keduanya saat ini. Lalu dengan memegang pedang barunya, Guantou berkata bahwa dia pasti akan menjadi seorang master dengan pedang pemberian Billy. Mendengar itu Billy hanya tersenyum. Lantas Billy pun pergi dan meminta Guantou untuk terus berlatih dengan pedangnya. Sementara saat ini Billy yang tak sengaja bertemu dengan Song Yujing yang saat ini dalam perjalanan untuk pulang setelah menemui ayahnya. Namun Billy merasa, setelah pembatalan pertunangan dengan Song Hualin, hubungan mereka menjadi sedikit canggung. Lantas Song Yujing berkata bahwa dia tahu Billy sudah salah jalan sebelumnya. Namun dia sendiri tidak mempermasalahkan itu, karena Song Yujing merasa Billy masih muda, dan masih banyak kesempatan untuk Billy membenahi diri. Song Yujing menganggap hal itu juga bisa membantunya melewati masalah di kemudian hari. Mendengar itu membuat Billy jadi tenang karena Song Yujing tidak mempermasalahkan pembatalan pertunangannya. Meski Billy merasa itu karena hubungan baik dengan ayahnya, sehingga membuatnya benar-benar iri dengan pertemanan mereka, karena itu sesuatu yang tidak Billy dapatkan di kehidupan pertamanya. Kemudian setelah itu Song Yujing meminta Billy untuk tidak mengkhawatirkan tentang pembatalan pertunangan yang dibicarakan anaknya, karena dia merasa pemikiran Song Hualin saat ini belum dewasa. Tapi Billy menganggap Song Yujing sudah mengetahui kalau itu bukanlah alasannya. Dia merasa Song Hualin memang benar, setidaknya pernikahan harus diputuskan oleh orangnya langsung. Namun meski begitu Song Yujing tetap tidak akan menyerah untuk berusaha membuat mereka bertunangan. Setelah itu dia pun pergi untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. Tapi Billy hanya menghela nafasnya setelah mendengar ucapan terakhir dari Song Yujing. Lantas Guantou yang saat ini ada di sana, dia merasa seharusnya Billy berkata akan bertingkah dengan baik mulai sekarang. Namun Guantou melihat Billy malah bicara dengan begitu keras kepala. Lalu Billy pun berkata, "Apa kau ingin aku bersama nona muda Song?" Dan Guantou membenarkan ucapannya, karena dia berpikir itu adalah anugerah. Lantas Billy menanyakan kenapa Guantou menganggapnya sebagai anugerah. Guantou pun menjelaskan, dia sudah berkali-kali memberitahu Billy bahwa Song Hualin perempuan yang sangat cantik, dan bukan hanya itu, dia tahu Song Hualin berasal dari keluarga baik-baik, perempuan berbakat dan memiliki kepribadian yang baik. Kemudian tiba-tiba Guantou berkata, dari yang dilihatnya, dia merasa mungkin di kehidupan sebelumnya Billy adalah seseorang yang menyelamatkan Jiang Hu. Mendengar itu lantas Billy bergumam, dia merasa dirinya memang sudah menyelamatkan Jiang Hu, dan berkata yang terpenting tidak ada cinta. Melihat Guantou yang hanya diam sembari menatapnya, membuat Billy menanyakan dengan ekspresi yang Guantou tunjukkan. Kemudian Billy menegaskan,
di antara mereka memang tidak saling mencintai. Lalu dia kembali menanyakan kenapa Guantou terus menatapnya. Kemudian Guantou menjelaskan, dia merasa saat ini Billy sudah tumbuh dewasa, dan melihat Billy benar-benar seperti orang dewasa. Billy pun hanya tersenyum mendengar ucapan Guantou. Lalu Billy menanyakan alasan Guantou datang menemuinya. Lantas dia berkata bahwa kepala keluarga telah memanggilnya. Tak lama kemudian Billy pun datang menemui kepala keluarga B. Lalu kepala keluarga berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, dan dirinya memberitahu Billy bahwa kepala keluarga Song datang berkunjung. Namun Billy mengaku dirinya telah bertemu dengan Song Yujing sebelumnya, dan Billy menjelaskan bahwa Song Yujing tidak ingin membatalkan pertunangan mereka. Namun kepala keluarga yang sudah memahami sifat Song Yujing hanya tersenyum saat mendengar hal itu. Kemudian kepala keluarga berkata pada Billy, ketika Song Yujing berkunjung, dia menceritakan sesuatu kepadanya. Bahwa kelompok perdagangan Shandong, kelompok terbesar di Shandong, ingin menyatukan banyak keluarga untuk membentuk aliansi Shandong. Billy sangat kaget ketika mendengar kabar tersebut. Kepala keluarga kembali menjelaskan bahwa bukan hanya Shandong, tapi mereka berniat menyatukan tempat-tempat yang lain. Kepala keluarga B pun heran mereka melakukan pergerakan ini sebelum penunjukan pemimpin aliansi yang baru. Lantas Billy bergumam, dia melarang faksi murim manapun berkumpul menjadi satu sebelumnya, karena dia ingin menghindari kekacauan yang akan terjadi ketika mereka yang kuat bersama. Tapi Billy tidak menyangka murim langsung berubah hanya karena kematian dirinya sudah tersebar. Lantas Billy merasa, ini terjadi lebih cepat dari perkiraannya. Lalu kepala keluarga kembali berkata, bahwa kelompok perdagangan Shandong ingin mendukung kepala keluarga Song, dan dia berpikir untuk menjadi pemimpin aliansi Shandong. Lantas Billy menanyakan apakah kepala keluarga B akan mendukung Song Yujing. Lalu kepala keluarga B pun berniat untuk mendukung apapun keputusan dari Song Yujing. Kemudian Billy bergumam, dia merasa harus mencari tahu alasan kelompok perdagangan Shandong memberikan usulan seperti itu, karena Billy menganggap pedagang hanya bergerak ketika mendapat keuntungan, apalagi ketika mereka bekerja sama dengan faksi murim. Lantas Billy pun mengucapkan rasa terima kasihnya, karena kepala keluarga B telah memberitahunya tentang kabar tersebut. Namun kepala keluarga B merasa Billy memang harus mengetahuinya. Kemudian setelah itu Billy pun meminta izin untuk meninggalkan tempat tersebut. Sembari berjalan lantas dia kembali bergumam, Billy merasa kini hubungan dengan orang tuanya semakin dalam. Awalnya dia berpikir harus menerima mereka sebagai orang tuanya karena kesadarannya, tapi sekarang perasaannya sudah mengalahkan kesadarannya akan hal itu, bahwa perasaan tentang mereka benar-benar orang tuanya. Billy merasa seharusnya ibunya bisa memahami meski dia berbakti kepada mereka berdua, ketika dirinya tidak bisa melakukan hal itu pada ibunya sendiri di kehidupan pertamanya. Lalu setelah beberapa saat kemudian, Billy dikejutkan dengan kehadiran Song Hualin yang tiba-tiba sudah berada di tempatnya. Dia tidak menyangka bahwa Hualin akan datang berkunjung, namun Hualin menjelaskan, dia mengaku dirinya tidak akan datang kalau tidak ingin minta tolong. Billy terkejut saat mendengarnya. Kemudian Hualin meminta bantuan kepada Billy untuk menyampaikan kepada kepala keluarga B, supaya membujuk ayahnya agar menolak tawaran kelompok perdagangan Shandong. Namun Billy merasa tidak yakin bahwa Song Yujing akan berubah pikiran hanya karena kepala keluarga B menghentikannya. Meskipun Song Hualin juga tidak yakin, tapi dia merasa apapun yang disampaikan kepala keluarga B akan memberikan pengaruh pada keputusan ayahnya. Lantas Billy pun memahami maksud dari Song Hualin. Kemudian Billy menanyakan alasan dirinya ingin menghentikan ayahnya. Song Hualin pun menjelaskan bahwa dia merasa posisi sebagai pemimpin aliansi Shandong tidak cocok dengan ayahnya. Namun Billy berpikir Song Hualin terlalu meremehkan ayahnya, tapi dia menganggap bahwa itu lebih baik daripada harus menanggung masalah karena terlalu menginginkannya. Lantas Billy pun bergumam, Billy melihat Hualin cukup pintar, karena Billy merasa dia memang harus bergerak dengan hati-hati dalam situasi perubahan, apalagi ada kemungkinan dia akan terseret arus kalau meninggikan dirinya. Kemudian Billy bertanya pada Hualin, bukankah pemimpin aliansi murim sebelumnya sudah menstabilkan murim? Billy merasa tidak ada salahnya menjadi seorang pemimpin aliansi dalam situasi yang damai.
dan Billy menganggap dengan begitu kekuatan keluarga Song bisa meningkat drastis, namun justru Song Hualin mengkhawatirkan hal tersebut, tapi Billy tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Song Hualin, lalu dia pun menjelaskan bahwa pemimpin aliansi Murim sebelumnya terlalu lama menguasai dengan kekuatan seni bela diri, dia memang melindungi kedamaian Jianghu, tapi juga ada sesuatu yang berkembang di dalam kegelapan. Lantas Billy kembali menanyakan maksud dari hal tersebut. Kemudian Hualin menjelaskan, itu adalah keinginan yang tertahan. Hualin menganggap, petarung Murim adalah orang-orang dengan insting mengalahkan lawannya untuk bergerak maju. Pada dasarnya, sifat mereka itu seperti barbar. Kita adalah serigala dan harimau, bukan kelinci atau rusa. Namun, mereka menyembunyikan sifat asli masing-masing karena kekuatan pemimpin aliansi, karena mereka akan dibinasakan kalau berani menunjukkan sifat aslinya. Dan itu berarti mereka sudah menunggu kematian pemimpin aliansi Murim dari sejak dulu. Mendengar penjelasan dari Hualin, Billy mulai menyadari bahwa selama ini banyak yang menginginkan kematiannya. Kemudian keesokan harinya setelah bangun dari tidurnya, Billy bergumam, dia kembali memikirkan perkataan Song Hualin, karena setelah mendengarnya Billy bermimpi setelah sekian lama. Dalam mimpinya, Billy kembali menjadi dirinya di kehidupan sebelumnya dan melakukan rapat di aliansi Murim, dan di sana dia melihat beberapa orang yang menginginkan kematiannya. Oleh sebab itu saat ini Billy merasa bahwa kematiannya adalah karena dibunuh. Kemudian cerita pun berganti dengan sebuah tempat di tengah danau. Billy yang pergi tanpa sepengetahuan siapapun. Saat ini dia sedang menemui Song Hualin untuk membicarakan tentang Song Yujing ayahnya. Namun Billy menganggap cara yang dilakukan Hualin untuk menghentikan ayahnya itu salah. Billy merasa jika ayahnya mati-matian berusaha menghentikan Song Yujing, mungkin itu akan berhasil. Namun, Billy berpikir dia akan memiliki keraguan. Bukan hanya karena itu, tindakan ini mungkin akan merusak hubungan Song Yujing dengan ayah Billy. Dia yakin bukan itu yang Song Hualin inginkan. Lantas Hualin pun mengakui bahwa dirinya juga tidak menginginkan hubungan mereka hancur karena ini. Lalu Billy berpikir mereka harus mencari alasan untuk membuatnya menolak posisi itu. Song Hualin merasa itu adalah hal yang bagus jika mereka bisa mendapatkan alasan yang tepat. Lantas dia menanyakan kepada Billy bagaimana mereka mencari alasan tersebut. Namun Billy menanyakan pada Hualin, apakah dirinya sudah berusaha mencarinya. Bukan karena keinginan yang tertahankan, tapi alasan yang membuatnya menolak posisi itu. Namun Hualin hanya terdiam mendengar perkataan dari Billy, dan Billy pun hanya tersenyum melihat ekspresi yang Hualin tunjukkan. Lantas Billy kembali berkata, bahwa dia mendengar sesuatu yang menarik dari manajer umum Zong. Dia berkata, kelompok perdagangan Shandong yang berusaha bekerja sama dengan keluarga Song, berusaha melakukan bisnis besar dalam beberapa bulan yang lalu. TPI pembicaraan tentang itu menghilang begitu saja, namun Billy pun tidak mengetahui bisnis apa yang mereka jalankan, tapi Billy merasa itu ada kaitannya dengan yang terjadi saat ini, dan dia berencana untuk mencari tahu alasan bisnisnya berhenti. Kemudian Hualin berkata, bahwa ayahnya akan memberikan jawabannya sebentar lagi, sehingga dia merasa waktu mereka tidak banyak. Lantas Billy berpikir mereka bisa mendapatkan informasi dalam 1 hari, asalkan membayar pedagang informasi untuk membeli informasi. Namun Billy merasa itu membutuhkan uang yang cukup banyak. Lantas Billy pun menyerahkan keputusan itu kepada Song Hualin, tapi karena dirasa dirinya membutuhkan informasi tersebut, Song Hualin pun memutuskan untuk mengikuti saran dari Billy. Di malam hari mereka berdua mulai bergerak untuk mendatangi pedagang informasi. Billy tidak menyangka dia akan kembali dengan membawa 2000 tel dalam waktu 4 jam. Kemudian Billy melihat gelagat Hualin yang gugup. Billy merasa dia belum pernah menggunakan pedagang informasi. Namun Billy pun mendengar pedagang informasi dari Gal Saryang. Jadi dia merasa sudah semestinya jika Hualin merasa gugup. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah tempat yang bernama Serikat Heavenly Net Cabang Kubu. Lantas Hualin pun berkata, ini adalah kali pertama buatnya, jadi dia merasa gugup. Mendengar itu Billy kembali tersenyum. Lalu dia meminta Hualin, meskipun dirinya merasa gugup, tapi jangan sampai memperlihatkannya karena mereka akan menaikkan harganya. Hualin pun menuruti perkataan Billy tersebut. Lagi-lagi Billy hanya tersenyum melihatnya. Lantas mereka pun memasuki sebuah ruangan.
Kemudian terlihat seorang pria di sana dan menanyakan alasan mereka datang ke tempatnya. Lalu Billy menerangkan bahwa kedatangannya untuk membeli sebuah informasi darinya. Sejenak pria itu pun hanya memperhatikan mereka berdua. Kemudian pria itu pun menanyakan informasi apa yang Billy inginkan. Billy menjelaskan bahwa dia ingin mengetahui informasi tentang kelompok perdagangan Shandong. Lantas si pria itu memberikan harga 1.500 tel untuk informasi tersebut. Dia pun menjelaskan, awalnya itu hanya 200 tel, tapi harganya meroket baru-baru ini. Kemudian Billy bergumam, dia yakin ada sesuatu yang membuat harga informasinya meroket. Lalu Billy memutuskan untuk membelinya. Setelah itu dia mulai memberikan informasi tersebut. Pria itu menjelaskan, beberapa bulan yang lalu, kelompok perdagangan Shandong bekerja sama dengan sindikat yang dan bergerak ke Hebei. Mendengar sindikat yang terlibat lalu Billy bergumam, dia merasa jika itu beberapa bulan yang lalu, maka kejadiannya sebelum dirinya membereskan mereka. Billy berpikir itu pasti ketika Yang Jije masih menjadi pemimpin sindikat. Kemudian pria ini kembali menerangkan, bahwa seperti yang diketahui, sama halnya dengan faksi Murim, kelompok pedagang juga kesulitan dalam bergerak ke area lain. Itu karena keberadaan kelompok perdagangan tidak akan membiarkan itu terjadi. Mendengar itu, lantas Billy merasa, meski begitu mereka tetap melakukannya karena mempercayai kekuatan sindikat yang. Pria itu pun membenarkan ucapan Billy. Lalu dia meneruskan, dalam proses mereka berseteru dengan keluarga Si yang mendukung kelompok perdagangan Hebei, dan terjadi pertarungan area. Bisa saja itu menjadi pertarungan yang lebih besar. Namun, dengan kematian pemimpin sindikat yang, kelompok perdagangan Shandong mengalami kerugian besar. Dan itu karena Zheng Yu, orang yang menjadi pemimpin sindikat yang baru, memutus hubungan dengan kelompok perdagangan Shandong. Lantas Billy bertanya kepada pria itu, tentang apa yang dilakukan kelompok perdagangan Hebei dan keluarga Si. Pria itu kembali menerangkan, bahwa tentu mereka berniat melakukan serangan balasan terhadap kelompok perdagangan Shandong. Bahkan ada rumor yang mengatakan kelompok perdagangan Hebei ingin memanfaatkan situasi ini untuk memperluas kekuasaan di Shandong. Kemudian si pria ini mengatakan, bahwa itu semua informasi tentang kelompok perdagangan Shandong. Setelah mendengarkan semua informasi yang telah mereka beli, kemudian mereka pun pergi. Lantas Billy bergumam, dia berpikir kalau informasinya tidak terlalu membantu, maka 1.500 tel adalah harga yang berlebihan. Namun Billy merasa, informasi yang mereka dengar lebih berharga dari 1.500 tel. Lalu tiba-tiba Hualin berkata, dia menganggap bahwa aliansi Shandong hanya karangan. Dia merasa, mereka berusaha memanfaatkan keluarganya untuk melarikan diri dari kelompok perdagangan Hebei dan keluarga Si, dan Billy pun membenarkan ucapan dari Hualin tersebut. Kemudian Hualin merasa kejadian ini mengerikan sekali, lantas dia berniat untuk segera memberitahu ayahnya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Namun dia pun sangat berterima kasih kepada Billy karena sudah membantunya, tapi Billy meminta Hualin untuk tidak berterima kasih padanya, karena Billy merasa bahwa semua informasi itu yang telah dia beli dengan uangnya sendiri. Kemudian singkat cerita beberapa hari kemudian, Guantou mendengar bahwa Song Yujing dan Hualin mereka datang berkunjung kemarin. Billy membenarkan kabar tersebut, lantas dia pun menceritakan pada Guantou, bahwa setelah Song Yujing mendengar kejadian yang sebenarnya, dia datang bersama Song Hualin untuk berterima kasih padanya. Saat kunjungannya kemarin Song Yujing langsung menemui Billy. Dia merasa berhutang budi padanya, karena Song Yujing mendengar informasi tentang kebenaran tersebut bisa didapatkan berkat bantuan Billy. Namun Billy menganggap Song Hualin lah yang menemukannya dan Billy mengaku hanya menemaninya saja. Song Hualin pun kaget karena dia tidak menyangka bahwa Billy akan berkata demikian. Namun Song Yujing tahu jika kejadiannya bukan seperti itu. Dia merasa keluarga mereka akan dalam masalah besar kalau bukan karena Billy. Setelah mendengar cerita tersebut, lantas Guantou merasa Billy telah memenangkan sisi baik Hualin dari kejadian itu. Kemudian Guantou menyangka bahwa setelah itu Billy langsung mengajak Hualin untuk minum. Namun Billy mengaku dirinya langsung berpisah dengan Hualin di sana. Mendengarnya Guantou terlihat kecewa, karena dia merasa setidaknya Billy harus mengajak Hualin untuk minum. Oleh karena itu Guantou berpikir Billy masih ada urusan yang harus diluruskan. Tapi Billy menganggap dia melakukannya bukan untuk hal itu.
Lalu tiba-tiba Billy mengajak Guantou untuk berduel dengannya. Mendengar itu lantas Guantou berpikir, jika ada sesuatu yang membuatnya kesal sehingga mengajaknya untuk berduel, dan dia menyarankan Billy untuk menghabiskan waktunya saja bersama Song Hualin. Namun Billy meminta Guantou untuk berhenti membicarakan omong kosong, lantas menyuruh Guantou agar mengambil pedang miliknya. Lantas Guantou menanyakan, apakah mereka akan berduel dengan menggunakan pedang asli. Billy pun membenarkan hal itu, karena dia ingin menguji mental bertarung dari Guantou, tapi belum berduel saja Guantou sudah terlihat ketakutan. Lantas Billy berkata padanya, jika Guantou tidak mau melakukannya, maka dia tidak akan pernah menarik pedangnya sama sekali, karena tidak ingin mengecewakan Billy. Lantas Guantou pun berniat untuk mengambil pedangnya. Beberapa saat kemudian mereka pun kini sudah saling berhadapan untuk melakukan duel. Namun Guantou merasa, karena mereka benar-benar melakukan itu, dia pun menjadi takut. Tapi Billy menganggap Guantou memang harus takut, karena menarik pedang dan mengarahkan pedangnya kepada orang lain adalah tindakan yang menakutkan. Namun Billy merasa tidak seharusnya Guantou menyerah hanya karena rasa takut. Sembari menarik pedangnya Billy pun bergumam, dia berpikir entah bagaimana Guantou akan menerima ini. Tapi Billy merasa setiap kata-kata darinya mengandung pemahamannya tentang seni bela diri. Sedangkan Guantou mengaku merasa takut karena dia mungkin akan berakhir dengan melukai tuan mudanya. Mendengar itu Billy pun hanya tersenyum saja. Lantas Billy berkata untuk tidak mengkhawatirkan hal itu, dan meminta Guantou untuk menyerangnya seperti musuhnya. Setelah itu Guantou pun mulai mengangkat pedangnya. Begitupun Billy yang sedang menantikan serangan datang kepadanya. Terlihat sebuah pusaran angin kecil yang berasal dari pijakan langkah kaki Guantou. Dengan menggunakan teknik pedang yang telah dipelajarinya, saat ini dia sudah memulai serangannya. Tapi dengan sangat mudah Billy menahan serangan itu, sehingga membuat Guantou terdorong mundur. Lantas Billy meminta Guantou untuk membuka matanya dan melakukan serangan dengan benar. Lalu dia pun kini sudah bersiap untuk kembali menyerang Billy. Dia mulai mengayunkan pedangnya. Billy kembali menahan serangannya. Dengan penuh konsentrasi Guantou kembali melesat ke arah Billy. Tanpa ragu dia menyerang Billy dengan pedangnya. Layaknya pertarungan sungguhan saat ini mereka saling beradu pedang. Namun dalam pertarungan Billy melihat Guantou yang sampai saat ini selalu memejamkan matanya saat menyerang. Lantas dia kembali meminta Guantou untuk membuka matanya saat menyerang dan saat diserang. Karena dia akan mati jika matanya tertutup. Billy pun meminta Guantou untuk fokus dalam kuda-kudanya. Setelah mendapat teguran dari Billy kemudian dia mulai berfokus kembali. Serangan pun langsung dia lakukan lagi, dan terus-menerus menyerang untuk menekan Billy. Namun saat akan menyerang kembali tiba-tiba Guantou terpental, dan kini giliran Billy yang datang untuk menyerang Guantou, hingga menciptakan pusaran angin dari pergerakan Billy saat ini. Karena merasa takut Guantou pun hanya memejamkan matanya. Dan saat membuka matanya dia melihat ujung pedang Billy sudah berada di depan wajahnya. Lantas Billy berkata bahwa inilah pertarungan yang sebenarnya dan meminta Guantou untuk mengingat itu. Sembari ketakutan melihat ujung pedang milik Billy, dia pun berkata akan selalu mengingat perkataannya. Kemudian Billy pun menarik pedangnya kembali. Setelah itu Guantou hanya terdiam karena rasa ketakutan di dalam dirinya. Lalu Billy berkata pada Guantou, kalau kau takut, tidak apa meski kau berhenti mempelajari seni bela diri, dan tidak perlu memaksakan diri. Namun Guantou memutuskan untuk terus melanjutkan mempelajari seni bela diri. Meski tadi dirinya benar-benar ketakutan, namun dia merasa senang karena bisa bertarung. Mendengar itu lantas Billy meminta Guantou untuk melakukannya sampai akhir. Guantou pun berjanji akan terus berusaha dan meminta Billy untuk tidak kehilangan kepercayaan padanya. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba hujan musim semi pun turun. Lantas Billy bergumam, dia merasa musim semi sudah tiba. Billy berpikir awalnya dia tidak merasakan apapun ketika melihat salju, tapi hujan musim semi itu membuatnya bersemangat, dan dia menantikan tentang yang akan terjadi di masa depan. Singkat cerita setelah beberapa hari kemudian, dengan ekspresi yang terlihat panik, Guantou datang menemui Billy. Lalu dia memberitahu Billy bahwa mereka telah mengumumkan pemimpin aliansi yang baru. Billy pun sudah menduganya bahwa itu akan terjadi. Lantas dia menanyakan siapa yang menjadi pemimpin aliansi baru tersebut.
Lalu Guantou menerangkan bahwa Master Sekte Heavenly Blade lah yang menjadi pemimpin aliansi baru. Mendengar itu membuat Billy terlihat sangat kaget. Dia tidak menyangka bahwa Ma Fengji adalah orang yang menggantikannya sebagai pemimpin aliansi. Ma Fengji adalah pemimpin Sekte Heavenly Blade yang menyamarkan diri sebagai Ma Yingchong waktu itu. Bukan hanya hubungannya dengan wanita yang kacau, bahkan dirinya sendiri sangat rusak. Bukan hanya tamak akan uang, tapi Ma Fengji juga tamak dengan kekuasaan. Dia memiliki kepribadian yang busuk dan kejam. Karena itu, tidak pernah sedikit pun terlintas dalam benak Billy kalau Ma Fengji akan menjadi pemimpin aliansi yang baru. Karena Billy merasa orang sepertinya tidak pantas menggantikan dirinya sebagai pemimpin aliansi. Lantas Billy pun memastikan pada Guantou apakah dirinya tidak salah dengar tentang kabar tersebut. Namun Guantou yakin kabar itu tidak salah karena orang-orang saat ini sedang membicarakannya. Dalam gumamannya, Billy merasa tidak mungkin Galsar yang memilih Ma Fengji. Billy pun berpikir, tidak mungkin Galsar yang tidak mencegah Ma Fengji menjadi pemimpin aliansi terpilih. Lantas Billy merasa ada yang aneh dengan kejadian tersebut. Kemudian cerita pun berganti dengan sebuah tempat di Wuhan. Semua orang di sana pun saat ini sedang ramai membicarakan pemimpin aliansi baru Ma Fengji. Kemudian terlihat Billy yang saat ini sedang minum di sebuah kedai sembari mencari informasi. Lantas terlihat dua orang pria di depan Billy yang saat ini tengah membicarakan pemimpin aliansi murim yang baru Ma Fengji. Menurut yang mereka dengar, Ma Fengji adalah orang yang membunuh pemimpin 13 sindikat Dark Path, penguasa Dark Shadow Place. Mereka pun mendengar rumor bahwa katanya pemimpin aliansi sebelumnya merebut pencapaian itu. Karena rumor itu membuat mereka berpikir bahwa 13 sindikat Dark Path tidak semuanya dibunuh oleh pemimpin aliansi sebelumnya. Mereka pun mulai memikirkan tentang alasan dia melakukan itu ketika dia sudah mendapatkan semuanya sebagai pemimpin aliansi. Setelah mendengar pembicaraan mereka, lantas Billy bergumam, dia merasa ini bukan kali pertama dirinya mendengar itu, karena sejak Billy sampai di Wuhan, rumor yang meninggikan Ma Fengji sudah tersebar di seluruh tempat, dan rumornya pun bercampur dengan kebohongan. Billy masih bisa mengingatnya dengan jelas, pada hari di mana dia kesulitan mengalahkan penguasa Dark Shadow Palace, dan kemunculan Ma Fengji yang terlambat setelah Billy dan pasukannya membereskan musuh yang tersisa. Dalam perang melawan faksi unortodoks, Ma Fengji memaksakan diri untuk membantu aliansi murim, tapi dia menghindari pertarungan untuk mengurangi kerugian dari sektenya. Setelah ketahuan, Sekte Heavenly Blade tidak bisa hidup dengan mengangkat kepala mereka di hadapan Billy, tapi sekarang, tersebar rumor yang memuji mereka atas tindakan yang tidak dilakukan. Sehingga membuat Billy heran akan hal itu. Namun Billy curiga seseorang sengaja menyebarkan rumor palsu. Lantas Billy teringat apa yang dikatakan Galsar yang di kehidupan pertamanya, saat dirinya masih menjadi Tian Hejin sang pemimpin aliansi murim. Galsar yang berkata, bahkan jika Tian Hejin adalah orang terkuat, dia tidak akan bisa mendominasi dataran tengah. Galsar yang merasa orang terkuat hanya mengacu pada orang dengan kemampuan terbaik dalam bertarung, sedangkan yang mendominasi Jianghu adalah kekuasaan. Lantas saat ini Billy merasa apa yang disampaikan Galsar yang waktu itu benar, apalagi dirinya sudah bukan orang terkuat di dunia sekarang. Kemudian saat ini Billy sedang berjalan menyusuri jalan yang sepi, namun tiba-tiba Billy menghentikan langkahnya. Di sana Billy melihat sebuah kedai yang sering ia datangi. Ketika dirinya keluar malam-malam untuk minum sebagai pemimpin aliansi murim, lantas Billy berpikir tanpa disadari dirinya bisa sampai ke tempat tersebut. Sejujurnya Billy tidak suka minum, tapi dia menikmati suasana tempat itu, dan hanya Baekpyo lah yang selalu menemaninya minum di tempat tersebut. Meskipun Baekpyo sering menolak alkohol yang dia berikan, meski dia sudah bilang tidak masalah meski Baekpyo minum, namun dirinya selalu menolak. Baekpyo adalah orang yang tidak pernah melanggar prinsipnya ketika menjalankan tugas pengawalannya, dan setia itulah dia. Lantas Billy berpikir, haruskah dirinya mampir sebentar? Kemudian Billy pun memutuskan untuk mampir sebentar ke tempat tersebut. Namun Billy merasa sangat kaget, karena dia melihat Baekpyo di sana. Ternyata Baekpyo adalah pemilik baru tempat itu, dan dia baru membuka kedainya hari ini, sehingga membuat Billy adalah pelanggan pertamanya saat ini. Lantas Baekpyo mempersilahkan Billy untuk duduk di mana saja yang dia mau.
Kemudian Billy pun memilih tempat duduk yang dulu sering ia tempati. Lantas saat melihat Billy duduk di meja tersebut, Baekpyo berkata bahwa meja itu adalah favoritnya. Lalu Billy menanyakan alasan Baekpyo menyukai meja itu, namun dia mengaku hanya menyukainya saja. Kemudian Billy bergumam, dia mengingat dirinya selalu duduk di tempat itu bersama Baekpyo. Sebenarnya Billy ingin memberitahunya kalau Billy adalah Tian He-jin, namun Billy merasa kalau dia orangnya dia pasti akan mengikutinya. Namun Billy menyadari bahwa Tian He-jin sudah mati dalam kehidupan Baekpyo dan juga kehidupannya. Lalu Billy berpikir, sekarang dirinya adalah Billy Duan. Lantas Billy mulai merasakan tempat itu nyaman dan bagus. Kemudian Billy kembali dibuat kaget kembali karena melihat kedatangan Gal Saryang ke tempat tersebut. Lalu Baekpyo pun menyambut kedatangannya. Namun Gal Saryang tidak menyangka Baekpyo mengurus kedai seperti ini. Tapi Baekpyo merasa beruntung, pemilik tempat itu menutup kedainya untuk kembali ke kampung halaman sehingga dia bisa membeli kedai itu. Lantas setelah itu Gal Saryang meminta Baekpyo untuk ikut dengannya keluar sebentar. Kemudian saat ini mereka berdua sudah berada di luar, sedangkan Billy hanya memperhatikan mereka dari jendela kedai tersebut. Di sana Gal Saryang sedang membicarakan tentang pemimpin aliansi sebelumnya yang telah wafat. Gal Saryang tahu Tian He-jin selalu mengunjungi tempat itu, karena Tian He-jin selalu memberitahunya tentang senyaman apa suasana di sana. Dia bahkan mengajaknya untuk datang ke tempat itu jika ada waktu luang, tapi Gal Saryang merasa, entah kenapa dirinya begitu sibuk. Mendengar pembicaraan mereka lantas Billy bergumam, dia merasa menyesalinya. Billy berpikir, mungkin akan lebih baik kalau dirinya menjalani kehidupan biasa bersama Gal Saryang dan Baekpyo. Kemudian setelah itu Gal Saryang menanyakan sesuatu kepada Baekpyo, bahwa apa dirinya masih punya niatan untuk menetap di aliansi Murim. Namun Baekpyo merasa pemimpin aliansi yang baru tidak pantas untuk dilindungi. Mendengar itu lantas Gal Saryang berpikir, seharusnya dialah yang mengatakan hal itu. Kemudian Baekpyo pun berkata, kau sudah melakukan sebisa mungkin penasihat Nim, karena walau bagaimanapun, kita tidak bisa menghentikan mereka, karena satuan Bright Moon dan Iron Horse mengkhianati kita. Mendengar itu membuat Billy merasa tersentak. Dia merasa jika bukan Baekpyo yang mengatakan itu, Billy pasti akan menganggapnya omong kosong. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan berkhianat, sedangkan Gal Saryang menganggap itu bukan sebuah pengkhianatan, karena dia merasa mereka setia kepada pemimpin aliansi Murim semasa dia masih hidup. Dengan ekspresi yang kesal Billy menganggap pemikiran Gal Saryang itu salah. Billy melihat itu jelas-jelas pengkhianatan, karena Billy merasa mereka mengkhianati bawahannya hanya karena dia mati. Dan Billy berpikir seharusnya mereka membantu Gal Saryang. Pada dasarnya, tidak seharusnya mereka menunjuk bajingan seperti Ma Fengji sebagai pemimpin aliansi. Kemudian setelah itu Baekpyo menanyakan tentang apa yang akan dilakukan Gal Saryang sekarang. Lalu dia berkata, mereka pasti berharap dirinya menghilang, tapi Gal Saryang berniat untuk tetap bertahan lebih lama di aliansi Murim. Namun Baekpyo menanyakan apa itu tidak akan jadi masalah. Lantas Gal Saryang merasa, karena ada banyak mata yang mengawasi, dia berpikir mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa padanya. Tapi mungkin dia hanya akan diasingkan ke organisasi kecil. Namun meski begitu, Gal Saryang berniat akan tetap bertahan sampai akhir. Mendengar tekad Gal Saryang, Baekpyo pun hanya terdiam sembari menatapnya. Lantas Baekpyo memberanikan dirinya untuk menanyakan alasan Gal Saryang yang tidak ingin meninggalkan aliansi Murim. Kemudian dia pun menjelaskan, alasan dirinya tidak ingin meninggalkan aliansi Murim, karena Gal Saryang sudah menganggap aliansi Murim sebagai rumahnya sendiri yang tidak akan pernah dia tinggalkan. Kemudian setelah itu terlihat Billy yang saat ini telah sampai di kediamannya. Lantas dia bergumam, bahwa dirinya merasa hanya bisa pulang tanpa melakukan apapun setelah itu. Namun Billy berpikir, tidak akan ada yang berubah meski dia menemui mereka sekarang. Lalu Guantou melihat Billy yang terlihat murung setelah kepulangannya. Lantas dia menanyakan tentang apa yang terjadi kepadanya. Billy hanya menjelaskan bahwa situasi di luar cukup buruk saat ini. Melihat Billy seperti itu, akhirnya Guantou merasa Billy kini terlihat seperti manusia, karena Guantou merasa, selama ini Billy selalu berlagak seperti bisa menyelesaikan apapun yang ingin dia lakukan, sehingga Guantou melihat Billy bukan seperti manusia ketika dia melakukan itu.
Billy memahami maksud dari perkataan Guantou hanya untuk menghiburnya. Lantas Billy memintanya untuk berlatih dengan giat, supaya dia tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu seperti ini lagi, karena tahu tuan mudanya baru saja pulang dari perjalanan yang melelahkan. Lantas Guantou meminta Billy untuk beristirahat, dan dia berniat untuk membuatkan makanan kesukaannya saat makan malam nanti. Saat ini Billy memutuskan untuk tidak memperdulikan urusan aliansi Murim, termasuk Galsariang, Baekpyo, Ma Fengji, dan bahkan kematiannya sendiri. Billy merasa tidak akan ada yang berubah meski dirinya mengkhawatirkan semua itu, dan untuk sekarang, Billy berniat untuk berfokus memperkuat keluarga Bi. Karena melihat situasi Jiang Hu yang kembali kacau, Billy merasa harus memperkuat keluarganya, supaya dirinya memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Billy pun merasa badai akan segera datang. Kemudian singkat cerita keesokan harinya, di pagi hari, Billy menemui kedua orang tuanya. Lantas Billy menyampaikan bahwa dirinya ingin memiliki pasukan pedangnya sendiri. Namun kepala keluarga Bi berkata, "Apa kau memahami makna dari memiliki dan pasukan pedangmu sendiri?" Billy pun mengaku dirinya sangat memahami itu. Lantas sang ayah menjelaskan bahwa keluarga tidak akan memberikan dukungan seperti makanan dan tempat tinggal untuk mereka. Dia pun menanyakan apakah Billy tidak keberatan akan hal itu. Namun Billy merasa itu bukan masalah baginya. Kepala keluarga menanyakan berapa orang yang akan dia rekrut. Lalu Billy menerangkan bahwa dirinya berencana membentuknya dari 20 orang dan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa saat berpikir, lantas kepala keluarga pun memberikan izin kepada Billy. Namun sebelum merekrut anggota, kepala keluarga meminta Billy menemui Seo Jung untuk meminta saran darinya. Billy pun terlihat senang karena kepala keluarga mendukung rencananya tersebut. Sang ibu sempat bertanya, apakah dirinya bisa mengurusnya dengan baik. Namun dengan sangat yakin Billy merasa dia bisa mengurusnya. Saat ini Billy mulai mendapat kepercayaan dari kedua orang tuanya. Setelah urusannya selesai, kemudian dia pun keluar meninggalkan ruangan tersebut. Namun tiba-tiba Billy mendengar suara Guantou yang memanggilnya dari arah belakang. Lantas dia menanyakan, apakah dirinya juga akan menjadi salah satu anggota pasukan pedang Billy. Namun Billy tidak berniat untuk merekrutnya, karena Billy berencana menggunakan Guantou untuk sesuatu yang lebih besar daripada itu. Walaupun merasa kecewa karena Billy menolak untuk merekrutnya menjadi salah satu anggotanya, tapi Guantou meminta Billy untuk membiarkannya bergabung ketika dirinya sudah menjadi cukup kuat. Lantas dia menanyakan alasan Billy yang ingin membentuk pasukan pedangnya sendiri. Billy menjelaskan, dia ingin mengembangkan keluarganya menjadi keluarga terbaik di dataran tengah. Billy berniat akan menjadikannya sebagai keluarga terkuat yang membuat siapapun tidak berani menyerangnya. Dan pasukan pedangnya ini adalah permulaan dari impiannya. Itulah ketetapan Billy saat ini. Billy bergumam, dia tidak mengatakan itu hanya pada Guantou, tapi kepada seluruh dataran Tengan. Karena melihat Guantou yang hanya terdiam, lantas Billy pun berkata, "Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa menurutmu aku bercanda?" Setelah itu Guantou mengatakan bahwa Billy pasti akan mencapai impian itu, dan dia akan membantunya dengan seluruh kekuatannya. Mendengar jawaban itu membuat Billy berpikir, mungkin orang lain akan menganggapnya gila ketika mereka mendengar impiannya, tapi Guantou malah mempercayainya. Singkat cerita, hari di mana perekrutan pasukan pun tiba. Berkat rumor positif tentang keluarga Billy yang tersebar baru-baru ini, seratusan orang berkumpul setelah mendengar adanya perekrutan. Masing-masing dari mereka memperlihatkan kemampuan dan gerakan mereka. Di antara semua kandidat, 40 orang dengan kemampuan yang hebat terpilih. Kemudian 40 orang yang terpilih pun diwawancarai, termasuk pria satu ini. Alasan dirinya mengikuti seleksi, dia ingin menjadi petarung murim terkenal. Dalam wawancara itu, Billy mendengar ada banyak jawaban yang berbeda. Dari jawaban jujur karena untuk menghasilkan uang, sampai karena rasa hormat kepada ayahnya. Namun bukan jawaban mereka yang Billy lihat. Dia lebih memilih mereka yang berkata terus terang, daripada yang pandai bersilat lidah. Lantas Billy pun berkata pada mereka, mungkin kalian sudah mendengar rumor tentangku, tapi aku ingin menyampaikan satu hal kepada kalian. Lupakan semua itu, mulai sekarang perhatikan dan nilai sendiri aku dengan mata kalian. Mendengar itu mereka pun menunjukkan kesiapannya. Di kehidupan pertamanya,
Dulu Billy menjadi orang dengan bawahan terbanyak di Jianghu, namun ini kali pertamanya menemui langsung petarung murim kelas bawah, karena dulu dia langsung menjadi pemimpin aliansi murim setelah menjadi orang terkuat di dunia. Saat ini Billy merasa hatinya bergetar, karena dirinya belum yakin bisa memimpin mereka dengan benar. Namun bagaimanapun juga, Billy berpikir tidak akan melupakan pertemuan hari ini. Kemudian setelah itu Billy pun memilih Guan Hui untuk menjadikannya sebagai ketua pasukan. Pria bernama Guan Hui, dia berusia 23 tahun. Billy mendengar dia mendaftar setelah bekerja sebagai instruktur militer. Jadi Billy merasa dasar seni bela dirinya cukup kuat. Dan yang menarik perhatiannya adalah jawabannya dalam sesi wawancara, yang ingin meraih kesuksesan sebagai petarung murim. Lantas Billy bertanya pada Guan Hui, "Apa kau bisa meraih itu kalau bergabung dengan pasukan pedang kami?" Karena mendengar rumor Billy sudah berubah, lantas Guan Hui mengaku dia ingin mempelajari rahasianya. Guan Hui beranggapan kalau dia bisa berubah seperti Billy, dan bisa meraih kesuksesan di masa depan. Billy pun terlihat cukup puas dengan jawaban tersebut, dan langsung mengangkat Guan Hui menjadi ketua pasukan mulai saat ini. Kemudian Guan Hui pun menerima posisi tersebut dan meminta Billy untuk mempercayakan itu kepadanya. Billy pun meyakini jika Guan Hui akan bisa membimbing anggota lain dengan baik. Kemudian di keesokan harinya, mereka memulai latihan pertamanya dengan memperkuat fisiknya. Terlihat di antara mereka yang sudah kelelahan karena latihan yang mereka jalani saat ini. Kucuran keringat terlihat jelas di wajah mereka. Namun saat Guan Hui mengalihkan pandangannya, dia melihat Billy yang sampai saat ini tidak terlihat kelelahan sama sekali. Lantas dia menanyakan alasan Billy bisa memiliki tenaga sebanyak itu. Billy pun menjelaskan, mereka juga bisa melakukan itu asalkan melakukan latihan lari selama 6 jam per hari. Guan Hui sampai terperangah saat mendengar Billy melatih tenaganya selama 6 jam, apalagi sambil melakukan latihan bersama pasukan pedangnya. Lalu Billy pun berkata, "Demi mencapai sesuatu, kau harus mengatur waktu dan usahamu supaya itu tidak terbuang." Namun Guan Hui masih belum memahami maksud dari perkataan Billy tersebut. Billy menjelaskan kembali, "Ada kalanya kau terobsesi pada satu hal sampai membuat fokusmu tertuju pada itu saja." Kemudian setelah itu Billy menghentikan latihannya. Lalu Billy menanyakan keinginan Guan Hui yang ingin meraih kesuksesan sebagai petarung murim. Dan dia meminta Guan Hui untuk belajar mengatur waktu dan usahanya dengan benar, karena semakin dirinya berusaha dan mengeluarkan banyak waktu dalam usahanya, kemungkinan berhasilnya akan tambah besar. Setelah mendengar arahan dari Billy, Guan Hui pun mulai memahaminya. Kemudian Billy dibuat kaget karena tiba-tiba saja Guan Tou sudah berada di belakangnya. Dia berkata bahwa Billy tidak pernah mengatakan tentang hal itu kepadanya. Setelah mendengar ucapan Guan Tou, Billy hanya berseringai padanya. Lantas Billy meminta Guan Tou untuk tidak perlu mencemaskan apapun, karena Billy merasa Guan Hui tidak selucu dirinya. Dia tidak menyangka Billy akan mengatakan hal seperti itu kepadanya. Namun Billy berpikir, persaingan dengan Guan Hui akan membuat Guan Tou terpojok, dan itu akan membuatnya jauh berkembang. Dia merasa, mereka harus memiliki obsesi yang besar untuk mencapai segalanya. Kemudian di saat sore hari, terlihat Billy yang kini sedang menemui pengurus NIM. Lalu pengurus NIM menanyakan perkembangan pasukan pedang Billy dan cara dia mengatur keuangannya. Lantas Billy merasa tidak mungkin itu bisa langsung lancar, dan dia mengakui bahwa dirinya tidak pernah mengurus keuangannya dengan benar. Pengurus NIM sudah menduga hal itu, karena dia merasa, memberi makan seseorang tidak semudah perkiraannya. Billy pun mengaku memahami itu karena sudah mengalaminya. Dia juga memahami kerja keras pengurus NIM dalam mengurus keluarga mereka selama ini. Kemudian setelah itu pengurus NIM teringat bahwa Billy pernah menanyakan orang yang pandai dalam mengatur keuangan padanya. Lantas dia bertanya pada Billy, apakah dirinya masih membutuhkan anggota. Lalu Billy pun mengakui bahwa dirinya masih membutuhkan orang yang bisa mengatur keuangan di dalam anggotanya. Kemudian keesokan harinya, setelah mendengar informasi tentang seseorang yang dapat mengatur keuangan dari penasehat NIM, dengan ditemani Guan Tou, lantas Billy berniat untuk mendatangi orang tersebut untuk merekrutnya. Namun Guan Tou merasa khawatir jika ketua pasukan akan menyusulnya, karena dirinya kali ini tidak bisa mengikuti latihan. Dan jika itu terjadi, Guan Tou berpikir semua itu adalah salah Billy karena mengajaknya untuk pergi.
Lantas dia takut Billy akan mengusirnya ketika tugasnya sudah selesai. Mendengar itu membuat Billy tertawa, namun Guan Tou berharap seharusnya Billy berkata itu tidak mungkin terjadi padanya. Lalu Billy pun bergumam, Billy tahu Guan Hui tidak akan bisa menyusulnya, karena seni bela diri yang dipelajari petarung murim biasa tidak bisa dibandingkan dengan Southern C7 movement-nya. Guan Tou tidak menyadari itu karena dia belum berlatih tanding melawan siapapun. Sebenarnya Guan Tou sudah lebih kuat daripada petarung murim yang menjadi anggota saat ini, apalagi Billy sendiri yang mengajarinya, tentu dia akan menjadi lebih kuat. Kemudian setelah itu mereka berdua pun telah sampai di sebuah rumah saat ini. Lantas Guan Tou berpikir, sekelas orang yang akan menjadi pengurus keuangan mereka, dia merasa rumah itu terlalu menyedihkan. Namun Billy merasa itu bukan masalah selama orang yang tinggal di dalam tidak menyedihkan. Lantas Billy meminta Guan Tou untuk memanggil orang tersebut. Kemudian setelah dia memanggilnya, terlihat seorang pria dengan kumis dan janggut yang lebat keluar dari rumah tersebut. Dengan berbisik Guan Tou berkata pada Billy bahwa orang itu terlihat menyedihkan. Lantas Billy memintanya untuk berharap otak pria itu tidak menyedihkan. Lalu Billy pun bertanya, "Apa kau Master Kong Si?" Namun pria itu mengaku dirinya bukanlah seorang master tapi dia hanya anggota keluarga Kong. Lantas dia menanyakan alasan Billy datang menemuinya. Lalu Billy menjelaskan bahwa pengurus NIM yang telah memperkenalkan dirinya kepada Billy. Mendengar itu sejenak dia pun terdiam. Kemudian setelah itu dia mengajak mereka untuk masuk. Saat di dalam Billy mulai menanyakan apa hubungan Kong dengan pengurus NIM. Lantas Kong mengaku bahwa dia adalah gurunya. Kemudian dia pun menanyakan kabar gurunya itu. Billy menerangkan bahwa keadaan pengurus NIM saat ini baik-baik saja. Lalu Kong pun merasa tenang setelah mendengar kabar gurunya tersebut. Dia kembali menanyakan untuk alasan apa Billy sampai menemuinya. Lantas Billy memperkenalkan dirinya kepada Kong, dan dia menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang membutuhkan seorang pengurus. Mendengar itu Kong pun memastikan bahwa maksud kedatangan Billy adalah untuk mengangkatnya menjadi pengurus, dan Billy pun membenarkan hal tersebut, karena pengurus NIM yang telah merekomendasikannya. Lantas Kong bertanya pada Billy, apakah gurunya memberitahu Billy alasan Kong tinggal di tempat terpencil. Namun Billy merasa Kong punya alasannya sendiri akan hal itu. Lantas Kong pun sudah menduga bahwa Billy tidak mendengarnya. Lalu Kong mengaku dirinya membunuh seseorang yang telah mempekerjakannya. Mendengar pengakuannya membuat Guan Tou menjadi cemas. Kemudian setelah itu Kong terlihat panik, dan tiba-tiba berkata bahwa dirinya tidak bisa mengantarkan Billy, dan meminta Billy berhati-hati dalam perjalanan pulang. Namun Billy merasa Kong tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena Billy merasa dirinya tidak selemah itu sampai akan mati hanya karena pukulan seorang akuntan. Singkat cerita, dia berhasil menemukan keberadaan murid dari pengurus NIM yang bernama Kong tersebut. Meskipun sempat menolak untuk bergabung, namun akhirnya Billy berhasil merekrut Kong menjadi salah satu anggotanya. Dengan penampilan baru dan rapi, saat ini Kong telah sampai di kediaman Billy. Melihat pengurus NIM ada di sana, lantas Kong pun memberikan hormat kepada gurunya tersebut. Pengurus NIM merasa sangat senang karena bisa kembali melihat muridnya itu. Lalu dia menjelaskan bahwa Billy sangat kurang dalam bidang ini, jadi pengurus NIM meminta Kong untuk bekerja dengan lebih hati-hati. Lantas dia pun mengingatkan Billy agar tidak lupa untuk mentraktirnya minum setelah ini. Billy pun berkata bahwa dirinya akan mencari waktu luang untuk bisa minum bersamanya. Kemudian setelah itu pengurus NIM pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sekarang Billy mengerti bahwa dia ingin berterima kasih padanya karena sudah menerima muridnya. Billy pun berkata pada Kong bahwa begitulah situasi mereka saat ini. Kemudian dia memberikan uang 3.000 tel kepada Kong, sembari menjelaskan, uang itu bukan hanya untuk memberi makan 20 pendekar pedang, tapi bayaran bulanannya juga masuk dalam hitungan ini. Lantas Kong pun memahami apa yang dimaksud dengan perkataannya. Namun Billy menanyakan apakah uang itu akan cukup. Tapi Kong merasa, bukankah Billy memanggilnya karena situasinya kurang baik? Saat mendengar itu lantas Billy pun tertegun. Kemudian Billy memutuskan untuk mempercayakan masalah itu kepadanya. Sembari pergi Billy berpikir, 20 pendekar pedang dan 1 pengurus. Dia merasa ini tidak bisa dibandingkan dengan aliansi murim. Namun yang terpenting baginya adalah mereka sudah mengambil langkah pertama.
Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, waktu cepat berlalu. Saat ini sudah 2 bulan sejak pembentukan pasukan pendekar pedang. Guan Hui terlihat sudah terbiasa dengan peranannya, karena dia sangat bekerja keras dan tidak menunggu diperintah. Tidak pernah ada protes tentang ketua pasukan yang terlalu muda. Latihan selama 2 bulan terakhir benar-benar mengubah pergerakan pasukan pendekar pedang Billy, dan hasilnya, suasana di dalam pasukan bisa dikatakan lumayan. Sementara di tempat lain, saat ini Kong terlihat memberikan sebuah gulungan surat yang berisi tentang pekerjaan pengawalan. Kong menjelaskan, tampaknya perdagangan Taizu dari Jiangsu mengunjungi tempat ini kapan hari, tapi Kong merasa kesepakatan mereka dengan kelompok pengawal Taiyan tidak berjalan lancar. Mereka langsung mencari kelompok yang lain, tapi tidak bisa menemukan yang cocok. Kong pun mengira, pada akhirnya, itu membuat mereka menawarkan imbalan yang sangat bagus untuk pengawalan, tapi mereka meminta barangnya dikirim dalam 10 hari. Lantas Billy pun menanyakan berapa bayaran yang mereka tawarkan. Kong berkata, bahwa bayaran untuk pengawalan kali ini sebesar 2000 tel, lalu Billy berpikir, dengan bayaran sebesar itu dia merasa barang yang dibawa pasti cukup berharga. Namun Kong merasa, ini akan menjadi pekerjaan yang sedikit berbahaya, tapi Billy menganggap itu tidak masalah, dan dia pun memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Dia berpikir, sudah saatnya mereka melakukan latihan yang nyata. Setelah Billy menerima pekerjaan pengawalan pertamanya, mereka langsung mendatangi kediaman ketua perdagangan Taizu. Sebagian pasukan sedang mempersiapkan kereta kuda untuk dijadikan kendaraan mereka, dan ada juga sebagian yang sedang mengangkut barang-barang yang akan mereka antarkan. Dengan semangat ketua pasukan Guan Hui terus memberikan arahan pada anggota yang lain. Melihat raut wajah kekhawatiran si pemilik barang, lantas Billy meyakinkannya dengan memastikan bahwa mereka akan mengirim semua barang miliknya dengan aman. Tertegun si pria itu di sana setelah mendengar perkataan dari Billy tersebut, tetapi tak ada pilihan lain baginya selain mempercayakan semuanya kepada mereka. Billy berpikir, si pemilik barang gelisah karena mengetahui kalau mereka adalah pasukan pendekar pedang kecil dan bukan kelompok pengawal resmi. Namun Billy merasa, inilah permulaan mereka sekarang, dan ini masalah yang harus mereka selesaikan. Lantas Billy bersama dengan para pasukannya saat ini tengah dalam perjalanan untuk mengantarkan barang-barang tersebut. Dengan melewati sebuah jalan yang dikelilingi tebing, mereka terus waspada dengan segala situasi tak terduga yang bisa kapan saja terjadi. Lantas Billy mengingatkan Guan Tou untuk tidak lengah. Meskipun sampai saat ini perjalanan mereka tidak ada hambatan, tapi bukan berarti itu menjamin mereka dalam situasi yang aman. Namun saat Guan Tou berkata merasa bosan dengan keadaan yang begitu damai, tiba-tiba Billy menghentikan keretanya. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres di tempat tersebut, dan benar saja, di sana Billy melihat gerombolan orang-orang yang mencurigakan. Sembari berseringai dia berpikir, mungkin ini karena Guan Tou yang mengatakan hal seperti itu, sehingga membuat mereka muncul saat ini. Pria ini berpikir akan mengampuni nyawanya, asalkan mereka meninggalkan barang bawaannya di sana. Melihat dari jumlah mereka yang banyak, Billy merasa mereka bukan kelompok perampok sembarangan. Lantas dia mulai turun dari keretanya, kemudian meminta pasukannya untuk membentuk formasi yang telah mereka pelajari. Kali ini mereka tengah masuk ke dalam formasi pertahanan. Melihat mereka yang berusaha melawan, para perampok ini mulai menarik pedangnya untuk menyerang mereka. Dengan belati di tangannya, Billy langsung menyerang mereka. Terlihat kilatan cahaya yang berasal dari belati itu menembus tubuh mereka, sehingga membuat 5 anggota perampok terkapar saat ini. Tanda tanya, itu yang tergambar dari pikiran satu anggota perampok yang selamat. Seakan tak percaya hanya dengan satu serangan Billy berhasil menewaskan mereka. Sembari kembali menyerang, Billy memberi arahan kepada Guan Hui dan Guan Tou untuk mengurus bagian kiri dan kanan. Pria itu menahan serangan Billy, dan kini mereka sudah beradu pedang. Lantas Billy pun mundur beberapa langkah, dan berniat untuk mengeluarkan teknik pedangnya. Dengan teknik pedang Sword Moon, Billy menebas perampok itu, sehingga cairan merah keluar dari tubuhnya. Dia melihat Billy kembali datang menyerang, dan kali ini pedang Billy benar-benar menembus tubuhnya dengan sangat dalam. Dia tidak menyangka, hari ini adalah hari kematian untuknya.
Tiga orang anggotanya hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut, merasa pria itu sudah tidak akan selamat. Lantas Billy kembali menarik pedangnya. Saat ini dia sudah terkapar dengan bermandikan cairan merah. Namun ketika Billy mengalihkan pandangannya, terlihat salah satu anggota pasukannya yang saat ini sudah terpojok oleh musuh. Tapi saat perampok itu ingin menebasnya, sebuah belati yang Billy lemparkan tepat menembus tubuhnya, sehingga membuat salah satu anggota pasukannya selamat dari bahaya. Dengan kecepatan pergerakannya, Billy kembali melesat dan menebaskan pedangnya untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Seperti haus akan pertarungan, Billy terlihat menikmati situasi saat ini. Setiap musuh yang dilihatnya tanpa ragu dia kembali menebasnya. Dengan cepat saat ini dia datang, menghabisi mereka tanpa ampun dengan pedangnya, hingga banyak anggota dari perampok itu tewas di tangannya. Guan Hui dan anggota pasukan lain yang menyaksikan kejadian itu, mereka mengira bahwa Billy adalah master bela diri yang sangat kuat. Saat ini dia adalah karakter tanpa naif, yang akan menghabisi semua musuhnya tanpa ampun. Kemudian Billy melihat Guan Tou yang saat ini sedang bertarung melawan satu orang anggota perampok. Namun Billy tahu Guan Tou akan bisa mengalahkan lawannya kali ini. Kini Guan Tou terus bertahan dari serangan yang ia terima. Lantas pria itu berniat untuk menebaskan pedangnya, tapi dengan cepat Guan Tou menyerang dengan menebas tubuh pria itu, sehingga dia berhasil mengalahkannya. Melihat 4 orang anggota perampok yang tewas di dekat Guan Tou, membuat Billy bertanya-tanya, mungkinkah Guan Tou yang membunuh mereka? Namun di balik itu semua, dia telah membuktikan keberanian dan ketenangan dirinya dalam situasi pertarungan. Sedangkan Billy hanya tertegun, sembari memperhatikan Guan Tou. Kemudian setelah itu, Guan Hui memerintahkan anggota yang lain untuk mengibati yang terluka. Sementara yang tidak terluka dia memintanya untuk tetap berjaga. Sebagian dari mereka pun berjaga di sana, karena dikhawatirkan akan ada serangan kembali. Sementara Guan Hui dan yang lainnya terlihat saat ini sedang mengobati mereka yang terluka. Sedangkan Guan Tou terlihat dia hanya terdiam setelah pertarungannya. Lantas Billy pun menghampirinya. Dia menjelaskan bahwa situasi seperti ini akan kembali terjadi suatu saat nanti. Kemudian Billy menyuruh Guan Tou untuk melihat ke arah belakangnya. Di sana dia melihat rekan anggotanya yang terluka. Billy bermaksud untuk mengingatkan Guan Tou, kalau dia tidak membunuh para perampok itu, mungkin semua anggotanya yang akan mati di tangan mereka. Billy memahami itu bukan tindakan yang mudah baginya. Namun, dengan menjadi orang Jianghu menandakan Guan Tou harus siap bermandikan darah demi keadilan dan nyawa teman-temannya. Billy kembali mengingatkan Guan Tou agar tidak menganggap semua orang yang membawa pedang itu orang Jianghu, karena orang Jianghu yang sebenarnya adalah orang yang benar-benar berdedikasi dalam melakukan sesuatu. Setelah mendengar arahan dari Billy, membuat Guan Tou menjadi sangat bersemangat untuk menjadi orang Jianghu yang sesungguhnya. Melihat semangat Guan Tou membuat Billy cukup senang, dan dia merasa bangga karena Guan Tou sudah bertarung dengan sangat baik. Lantas Billy pun menyatakan kepada semua anggota pasukan pedangnya, bahwa dirinya bangga kepada mereka. Dengan kekompakannya mereka berhasil menyelamatkan rekannya karena sudah bertarung dengan baik, hingga tidak ada yang mati karena mereka berhasil membunuh musuh. Kemudian setelah kejadian itu mereka melanjutkan perjalanan, hingga berhasil mengirimkan barang bawaannya dengan selamat. Setelah kembali dari pekerjaannya, Billy menemui Kong dengan menyerahkan uang 8.000 tel untuk dia simpan. Meskipun Kong sempat menanyakan tentang kelebihan bayaran yang mereka dapatkan, namun Billy telah menjelaskan bahwa mereka mendapatkan uang lebih karena telah menghabisi kelompok perampok bis yang menghadang mereka saat dalam perjalanan, dan pemerintah menaruh harga untuk setiap kepala mereka. Kemudian Billy meminta Kong untuk menggunakan uang itu dengan baik. Namun itu membuat Kong heran, karena Billy selalu mempercayakan jumlah uang yang begitu besar tanpa ragu kepadanya. Terlintas di pikirannya mungkin Billy melakukan itu karena gurunya pengurus NIM. Billy mengaku awalnya dia memang berpikir seperti itu, tapi tidak untuk sekarang. Billy merasa ini adalah takdirnya, karena dia yakin takdirnya itu tidak akan memiliki seorang pengurus yang membawa kabur uangnya. Setelah memikirkan perkataan Billy, Kong mulai memahami maksudnya, dan akan menggunakan uang itu dengan sebaik mungkin. Tapi Kong yakin, suatu saat dirinya bisa membuat Billy berkata bahwa Billy mempercayainya. Melihat keyakinan pada diri Kong, Billy merasa semuanya akan berjalan dengan baik.
Kemudian setelah merasa urusannya selesai, Billy pun meninggalkan tempat tersebut. Kemudian cerita pun berganti dengan tangan seseorang yang sedang meraih sebuah buku di sana. Terlihat Galsariang yang saat ini telah dilepas dari kedudukannya sebagai penasihat di aliansi Murim. Dari yang kita lihat, Galsariang saat ini tengah mencari sesuatu dari buku yang dibacanya. Kemudian terlihat seorang pria yang mendatanginya ke tempat itu. Pria ini adalah Sima Tian. Dialah orang yang telah menggantikan posisi Galsariang sebagai penasihat aliansi Murim yang baru saat ini. Dengan melihat keadaan Galsariang sekarang, Sima merasa tidak ada yang bisa menebak jalan kehidupan. Sampai saat ini Sima masih teringat, dulu dia harus menunggu selama 6 jam hanya untuk bertemu Galsariang. Namun yang membuat Sima memendam kekesalan kepadanya adalah, dulu Galsariang hanya memberinya waktu 5 menit 30 detik saja dalam pertemuan itu. Karena tidak ingin masalah itu menjadi panjang, Galsariang segera meminta maaf atas kesalahannya itu dan mengaku dirinya sangat sibuk saat melakukan pertemuan dengannya. Sima merasa memahami hal itu, karena saat ini posisinya sama dengan Galsariang dulu, dan dia tahu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketika menjadi seorang penasihat aliansi Murim. Namun Sima merasa penasaran dengan alasan Galsariang yang tetap tinggal di aliansi. Terlintas di pikiran Sima, Galsariang berusaha membalas dendam kepadanya karena sudah menggantikan posisinya sebagai penasihat yang baru. Namun Galsariang menyangkal tuduhan Sima tersebut, dengan alasan dirinya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tempat itu, karena sudah menghabiskan seluruh hidupnya di aliansi Murim sampai saat ini. Sima hanya berseringai dengan ekspresi wajah yang tak yakin setelah mendengar pengakuan dari Galsariang. Demi meyakinkan Sima, Galsariang berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melayaninya. Dengan tertawa lepas Sima terlihat sangat puas akan hal tersebut. Lantas dia pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Dengan gumamannya, Galsariang melihat itu sangat lucu sekali. Di dalam hatinya dia sudah merasa muak dengan aliansi Murim saat ini. Namun dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Galsariang berniat untuk tetap tinggal di aliansi Murim sampai dirinya bisa membalaskan dendam pemimpin aliansi sebelumnya. Kemudian cerita pun berganti, dengan diperlihatkannya tempat kediaman kepala perdagangan Dongping, dan beberapa orang pasukan yang sedang mengangkat barang untuk diangkut menggunakan kereta. Beberapa orang penjaga terlihat di pintu masuk tempat tersebut. Kemudian Billy bersama dengan pasukan pedangnya berjalan mendatangi mereka. Kedatangan Billy ke sana karena telah menerima permintaan dari kepala perdagangan. Ini adalah misi kedua pasukan pedang Billy, untuk mengawal perdagangan Dongping yang menerima ancaman pembunuhan atas keluarganya. Ancaman itu bisa diabaikan jika dia menghentikan atau memutus kontrak yang dia lakukan. Dan pria tua ini bernama Bolu, dia adalah kepala perdagangan Dongping. Dialah orang yang meminta bantuan Billy untuk mengawalnya. Billy pun sudah membaca permintaannya di dalam surat yang dia kirimkan. Dalam surat itu dia mengatakan bahwa ada orang yang berusaha menghalangi kontraknya. Menurut pengakuan Bolu, orang-orang itu berasal dari aliansi Obeyingsu. Aliansi itu terkenal karena kejahatan mereka. Nama aliansi Obeyingsu mereka didapat karena anggotanya mengikuti orang bernama Su Liang. Menurut informasi Guan Hui, mereka adalah kelompok preman bawah tanah. Mereka menghasilkan uang dengan cara mengambil upeti dari kedai dan paviliun. Bolu meminta Billy untuk tetap waspada, karena mereka benar-benar orang yang kejam dengan jumlah mereka yang sangat banyak, dan diketahui beberapa dari mereka sangat ahli dalam seni bela diri. Setelah memberitahukan semua informasi tersebut, lantas Bolu mengajak Billy untuk segera berangkat karena semua persiapan sudah selesai. Mereka pun saat ini tengah dalam perjalanan untuk mengawal Bolu yang ingin melakukan kontrak perdagangan. Para pasukan selalu bersiaga dengan mengamati setiap tempat yang mereka lalui. Sementara Bolu yang saat ini bersama Billy di dalam kereta, dia terlihat kaget saat mendengar pasukannya berhasil mengalahkan kelompok bis. Karena Bolu tahu, kelompok perampok itu terkenal dengan kekuatannya. Namun di tengah obrolannya mereka, tiba-tiba terdengar pasukan dari luar meminta untuk menghentikan keretanya. Lantas Billy turun dari kereta untuk melihat situasi di luar. Ternyata saat ini di hadapan mereka sudah ada segerombolan orang yang menghadang. Billy meminta Guan Tou dan pasukannya untuk tetap waspada. Saat ini mereka sudah terkepung dari segala sisi. Bolu yang penasaran dengan situasi di luar,
dia sangat kaget saat menyadari dirinya telah terkepung. Karena melihat jumlah mereka yang banyak, dia merasa tidak akan selamat dalam situasi seperti ini. Di samping itu, para pasukan Billy terus mengamati mereka dengan tetap waspada. Karena tidak ingin mengorbankan Billy dan pasukannya, Bolu berniat untuk membatalkan permintaannya kepada Billy. Lantas dia memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan kembali dan membatalkan kontraknya. Lalu dia meminta mereka untuk membiarkannya pergi. Pria ini bernama Su Liang. Dia berasal dari aliansi Obeying Su yang sebelumnya Bolu jelaskan sebelum keberangkatannya. Saat ini Su Liang merasa Bolu keras kepala karena telah mengabaikan peringatannya. Bolu mengakui bahwa dirinya sudah mengambil keputusan yang salah karena kebodohannya. Dia pun berjanji akan membatalkan kontraknya asalkan Su Liang mengampuninya. Namun Su Liang menganggap ini bukan masalah yang sederhana, dan dia berpikir mungkin saja Bolu akan tetap menyelesaikan kontraknya setelah Su Liang mengampuninya. Meskipun Bolu berkata akan menyerah dan akan menulis memorandum sebagai jaminan, namun Su Liang menganggap hanya dengan secari kertas tidak akan ada gunanya. Lantas dia pun meminta salah satu tangan Bolu sebagai jaminannya. Dia merasa itu setimpal karena Bolu berusaha menandatangani kontrak dengan tangannya tanpa sadar diri. Bolu sangat kaget setelah mendengar tangannya akan dipotong sebagai jaminan. Sembari tertawa, Su Liang mengaku dirinya hanya bercanda. Dan melihat ekspresi Bolu, Su Liang menganggap dirinya jauh lebih pengecut dari penampilannya. Su Liang kembali memperingatkan Bolu, jika dirinya sekali lagi membuat mereka bergerak seperti ini, itu tidak akan berakhir hanya dengan satu tangannya. Kemudian Su Liang memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mengosongkan jalannya. Namun saat melihat Billy, Su Liang berkata, bergaya seperti petarung murim dengan memamerkan pedangmu akan membuatmu terbunuh. Dengan sombongnya Su Liang berniat akan mengampuni nyawanya untuk kali ini. Sedangkan Guantou terlihat kesal melihat mereka yang saat ini menertawakannya. Lantas Bolu meminta Billy dan pasukannya untuk segera pergi sebelum mereka berubah pikiran. Namun Billy berkata pada Bolu, seharusnya kau mempercayai kami jika sudah mempekerjakan kami. Apa di matamu kami adalah orang yang akan bergerak hanya karena disuruh? Bolu hanya terperangah setelah mendengar perkataan Billy. Sedangkan Su Liang dia terlihat kesal karena ucapan tersebut. Kemudian Billy meminta pasukannya untuk memperhatikannya baik-baik. Cara untuk mengatasi orang-orang seperti mereka, karena Billy berniat untuk menunjukkan kepada pasukannya tentang perbedaan penghuni Jianghu dibanding sampah seperti mereka. Dengan lantang pasukannya pun menerima perintah tersebut. Kali ini Billy akan menghadapi mereka semua sendirian. Beberapa orang dari mereka mulai datang menyerang dengan senjatanya. Sedangkan Billy saat ini sudah menarik pedangnya untuk melawan mereka. Dia pun langsung mengibaskan pedang di tangannya. Kemudian muncul sebuah energi yang berasal dari pedang tersebut, sehingga membuat tubuh mereka terkoyak hanya dengan energinya saja. Su Liang sampai tertegun melihat kejadian tersebut. Dia tidak menyangka hanya dengan satu serangan beberapa orang pasukannya berhasil dikalahkan. Dengan tatapan kejamnya Billy memperhatikan Su Liang. Dia tidak akan pernah mengampuni siapapun yang menghalangi jalannya. Su Liang mulai bergetar melihat kekuatan Billy. Wajah panik dan ketakutan pun tergambar dari raut wajahnya. Kemudian dia kembali memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Dengan sangat mudah Billy menghindari serangannya. Kilatan cahaya pedangnya kembali menebas musuh. 4 orang datang menyerang bersama-sama. Namun lagi-lagi tubuh mereka terkoyak oleh pedang Billy. Kemudian pria ini berniat untuk menebaskan pedangnya, tapi malah dirinya yang harus tewas karena serangan Billy. Banyaknya korban dari pihaknya membuat Su Liang dan pasukannya yang masih hidup merasa sangat ketakutan. Dia melihat Billy yang mulai mendekatinya. Kini mereka sudah saling berhadapan. Lantas Su Liang pun berniat untuk mundur, namun tanpa memberikan kesempatan sedikit pun untuk dirinya bicara. Kilatan cahaya dari pedang Billy sudah terlihat dari arah lehernya. Akhirnya Su Liang harus tewas di tangan Billy. Sedangkan Guantou bersama Bolu hanya tertegun tanpa berkata sepatah kata pun melihat kejadian itu. Mereka yang tersisa tidak ada yang berani kembali untuk menyerang Billy. Justru mereka malah bersujud memohon ampun kepadanya. Billy kembali menyampaikan kepada semua pasukannya bahwa seperti inilah penghuni Jianghu, dan inilah alasan mereka dipanggil penghuni Jianghu. Mereka semakin percaya diri karena memiliki pemimpin dengan seni bela diri yang sangat kuat.
Kemudian setelah itu Billy meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan, sehingga berhasil mengantarkan Bolu ke tempat tujuannya untuk menandatangani sebuah kontrak. Setelah berhasil menyelesaikan misi dan melewati banyak kejadian yang dilalui pasukannya, hubungan di dalam pasukan pedang Billy pun menjadi lebih erat. Guan Hui menyampaikan semua pasukannya saat ini memiliki keinginan untuk bisa menjadi seperti Billy. Karena itu mereka sangat antusias untuk terus berlatih agar menjadi lebih kuat. Billy pun terus mengajari mereka beberapa gerakan seni bela diri untuk menambah kemampuan pasukannya. Setelah itu, pasukan pedang Billy mengambil misi ketiganya. Namun untuk sekarang tidak setiap misi yang dilakukan ditemani oleh Billy. Terkadang dia menyuruh mereka sendiri yang melakukannya. Meski ada beberapa anggota yang terluka dalam misi, tapi mereka berhasil menyelesaikan misi. Bukan hanya uang yang penting, tapi kerja lapangan menjadi motivasi buat mereka. Bukan hanya mendapat pengalaman dalam bertarung, mereka juga merasakan kepentingan dari memperkuat kemampuannya. Mereka semua sadar kalau yang lemah akan menjadi sasaran di Jianghu. Mulai sekarang pasukan pedang Billy semakin hari mereka semakin bertambah kuat. Bukan hanya dari segi kekuatan pasukan saja yang bertambah kuat, namun dalam segi keuangan pun saat ini, mereka selalu mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi yang tak terduga, ditambah dengan pemasukan tambahan dari perdagangan Dongping. Kong merasa, mereka bisa merekrut 80 anggota baru untuk tahun depan. Billy menganggap itu adalah kabar baik untuknya, namun sesuai rencana awal, Billy hanya berniat merekrut 40 anggota baru tahun depan. Kong merasa bersyukur karena melihatnya tidak serakah. Dia senang tentang situasi mereka yang sangat baik sekarang. Tapi Kong berharap Billy mengambil keputusan seperti sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri keuangan mereka menjadi lebih baik itu berkat Kong. Billy melihat Kong sangat membantu dalam memperbanyak dana mereka. Saat Billy masih menjadi pemimpin aliansi di kehidupan pertamanya, dia bertemu banyak orang yang serakah. Lebih tepatnya, tua bangka dari Dewan Tetua. Tidak peduli mau berapa kali Billy memikirkannya, dia tidak memahami keserakahan mereka. Keinginan untuk berkembang itu berbeda dari keserakahan. Billy menanamkan pada dirinya bahwa dia tidak akan pernah serakah. Dia merasa bisa melakukan ini perlahan-lahan, karena yang terpenting adalah berkembang. Saat ini Billy merasakan kalau hubungannya dengan Kong Zuchan dan pasukan pedangnya mengalami sedikit perkembangan. Kemudian setelah itu saat malam hari di sebuah tempat di tengah danau, saat ini Billy sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Zheng Yu. Dalam pertemuannya Zheng Yu menyampaikan bahwa Sekte Heavenly Blade telah mengirim salah satu anak Ma Fengji bernama Ma Tingxiu. Zheng Yu berpikir, tampaknya Ma Tingxiu menemui kepala cabang Shandong untuk menyuruhnya mengumpulkan semua pemimpin sekte. Namun Zheng Yu mengaku dia belum mengetahui alasannya. Tapi kepala cabang Shandong telah menolaknya, karena sejauh yang Zheng Yu tahu, dia adalah orang yang tulus. Namun setelah itu, Ma Tingxiu mendatangi sindikat Yang, dan menekan mereka untuk melakukan jamuan. Karena alasan itulah Zheng Yu melakukan pertemuan rahasia bersama Billy, untuk meminta saran darinya tentang apa yang harus dia lakukan. Dalam pemikiran Billy, kalau Ma Tingxiu tidak mendatangi sindikat Yang, Billy yakin dia pasti akan ke tempatnya. Billy merasa, menolaknya memang akan bermasalah, tapi tidak menolaknya akan membawa masalah yang lain. Billy merasa, ada baiknya menggunakan sindikat Yang untuk mengurusnya, karena dia masih bisa sedikit ikut campur. Kemudian setelah itu Billy memutuskan agar Zheng Yu menuruti keinginan Ma Tingxiu. Billy pun meminta Zheng Yu untuk tidak langsung menemuinya, dan cukup memerintahkan orang kepercayaannya saja untuk memberikan kabar kepada Billy, karena dia juga akan mempercayai orang kepercayaan Zheng Yu. Setelah mendapat arahan dari Billy, lantas Zheng Yu pun berniat untuk kembali ke sindikat Yang dan mempersiapkan jamuan seperti yang Ma Tingxiu inginkan. Namun saat ini, Zheng Yu telah menemui Billy untuk memberikan informasi bahwa Sekte Heavenly Blade telah mengirimkan salah satu anak Ma Fengji yang bernama Ma Tingxiu. Dia berniat untuk mengumpulkan para pemimpin sekte untuk melakukan pertemuan, dan saat ini Ma Tingxiu telah menekan sindikat Yang untuk melakukan jamuan dalam pertemuan nanti. Setelah mendengar semua informasi dari Zheng Yu, setelah memikirkannya dengan berbagai pertimbangan, lantas Billy memerintahkan Zheng Yu untuk menuruti permintaan Ma Tingxiu. Di sini kita dijelaskan profil dari Ma Tingxiu. Dia adalah salah satu dari 22 anak Ma Fengji.
Meski dia sudah tidak menjadi pesaing pewaris, namun menurut rumor yang beredar, Ma Tingxiu adalah seorang jenius dalam berbagai bidang sedari masih muda. Kemampuan seni bela dirinya tidak kalah dari pewaris yang lain, tapi dia tidak masuk persaingan pewaris karena ibunya adalah pelayan sekte Heavenly Blade, dan Billy telah mengetahui informasi itu dari informan yang diberitahukan Zheng Yu, dan setelah Ma Tingxiu mengadakan jamuan, dia juga mengundang orang-orang berbakat termasuk Billy. Ma Tingxiu berencana ingin membangun hubungan baik dengan anak-anak dari berbagai pemimpin faksi, untuk lebih mudah mengendalikan Shandong di masa depan. Sementara saat ini, Billy sedang memikirkan Song Hualin. Dia merasa tidak mungkin Ma Tingxiu tidak mendengar tentang Song Hualin yang sudah kembali, dan dianggap sebagai perempuan tercantik di Shandong, karena Ma Tingxiu adalah keturunan dari Ma Fengji yang gemar dengan wanita. Bukan tidak mungkin sifat anaknya pun akan sama dengannya. Billy khawatir, bisa saja Ma Tingxiu akan menawarkan Song Hualin kepada ayahnya, dan dia merasa sekarang waktunya tidak cukup untuk menyusun rencana. Lantas dia berniat untuk menjalankan rencana yang sebelumnya dia pikirkan. Sementara di tempat kediaman keluarga Song, terlihat seorang pelayan yang tampak terburu-buru dengan berlari. Lantas dia menemui Song Hualin untuk memberikan kabar bahwa Billy telah datang berkunjung untuk menemuinya. Song Hualin terlihat heran, karena tidak biasanya Billy datang mencarinya. Dengan ditemani pengawalnya, Hualin pun datang untuk menemui Billy yang tengah menunggunya. Kemudian setelah itu Billy mengajak Song Hualin untuk berbicara di luar. Dia membawa Hualin berjalan ke sebuah tempat di pinggir danau sembari menikmati suasana alam di sana. Mereka membuka obrolan santai seperti layaknya pasangan anak muda pada umumnya. Kemudian kabar tentang keberhasilan pasukan pedang Billy yang selalu menyelesaikan misi dengan sempurna pun telah sampai di telinga Song Hualin. Walaupun Billy menganggap mereka hanya beruntung, tapi Hualin tahu, keberuntungan saja tidak akan bisa membuahkan hasil seperti itu. Hualin heran pada Billy, karena dia terus berpura-pura menjadi orang yang tidak becus sampai saat ini. Terlintas di pikirannya, mungkin karena Billy ingin membatalkan pertunangan mereka sehingga menjadi alasan dirinya bersikap seperti ini. Namun Billy menyangkal alasan tersebut, karena Billy merasa, pada dasarnya dulu dia memang orang yang tidak becus melakukan apapun. Kemudian Hualin menolak saat dirinya diminta harus percaya alasan perubahan Billy setelah dia menghajarnya. Setelah itu Billy menjelaskan alasan dirinya datang menemui Hualin adalah untuk mengajaknya latih tanding, karena dia ingin membalas Hualin yang dulu telah menghajarnya. Tidak tanggung-tanggung Billy meminta mereka menggunakan pedang asli dalam pertarungannya. Namun di balik itu semua, ini adalah rencana Billy untuk membuat Hualin tidak bisa hadir dalam pertemuan yang akan diadakan oleh Ma Tingxiu. Dengan pedang di tangan mereka, saat ini Billy dan Hualin telah siap untuk melakukan pertarungan. Hualin mulai mengeluarkan pedang dari sarungnya, begitupun dengan Billy, yang terlihat sangat siap untuk bertarung. Dengan pedangnya Hualin memulai serangan. Suara pedang beradu pun terdengar saat Billy menahan serangan itu. Hualin terus berusaha menekan Billy. Teknik pedang Hualin terlihat membentuk pusaran angin, namun serangannya kembali dapat ditahan. Billy melihat gerakan Hualin benar-benar tajam dalam setiap serangannya. Sekarang Billy menunjukkan keseriusannya dalam bertarung. Satu serangan dia berikan kepada Hualin. Wanita ini terlihat kaget ketika melihat kemampuan Billy saat ini. Meskipun terlihat seperti Hualin yang menyudutkan Billy, tapi dia menyadari bahwa Hualin tidak diuntungkan sama sekali. Tubuh Hualin saat ini terlihat diliputi dengan energi yang cukup besar. Kemudian dia kembali menyerang Billy, tapi dengan sangat mudah serangan itu dimentahkan oleh Billy. Hualin tidak menyangka semua serangannya dapat ditangkis Billy. Dengan kecepatannya kemudian Billy datang untuk menyerang. Terlihat ujung pedang Billy saat ini tepat mengarah ke leher Hualin, sehingga membuat pengawalnya panik dengan situasi ini. Tapi dengan cepat Billy membalikkan ujung pedangnya, dan hanya menyerang Hualin menggunakan pegangan pedangnya saja. Pukulan pertama Billy mengarah bahunya, dan disusul dengan serangan pukulan berikutnya. Kemudian terlihat Billy saat ini sudah mengepalkan tangannya, dan tanpa ragu langsung menghantamkan pukulan kepada Hualin, sehingga membuatnya tersungkur ke tanah. Melihat Hualin yang terkena beberapa pukulan membuat pengawalnya panik. Sembari membangunkan Hualin, dia terlihat sangat khawatir dengan keadaannya saat ini. Melihat Hualin yang telah dibuat babak belur,
Lantas dia pun menegur Billy karena dia merasa Billy sudah terlalu berlebihan, tapi Billy menganggap ini adalah duel yang adil, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengalah karena Hualin seorang perempuan. Billy menegaskan bahwa ini adalah pembalasan karena Hualin dulu sudah menghajarnya. Ekspresi pengawal Hualin semakin kesal karena mendengar perkataan Billy, tapi Hualin memintanya untuk berhenti dan dia mengakui kekalahannya. Namun Hualin merasa penasaran dengan gerakan terakhir Billy. Hualin berpikir dia sengaja menarik pedangnya dan mengubah serangan dengan teknik pukulan. Billy tidak menyangka Hualin dapat menyadarinya, karena ketika mereka bertarung, Billy bisa merasakan teknik pedang Hualin memiliki kelemahan yang besar. Yang lebih penting, Billy melihat kelemahan itu terletak pada gerakannya, dan Billy menyerangnya dengan mengincar kelemahan itu. Billy merasa seharusnya Hualin akan terbaring lebih dari 10 hari karena lukanya. Saat ini Billy telah berhasil menjalankan rencananya untuk membuat Hualin tidak bisa pergi kemanapun. Dengan kondisinya yang seperti ini, Billy berpikir dia tidak akan bisa mengikuti jamuan Ma Tingxiu. Kemudian cerita pun berganti dengan tempat kediaman sindikat Yang. Saat ini Billy sedang berada di sana untuk menghadiri jamuan dari Ma Tingxiu. Di sana Zheng Yu kembali memberikan informasi kepada Billy tentang Ma Tingxiu yang tidak memasukkan uang yang diterimanya ke dalam bank, tapi dia menyimpannya di dalam sebuah brankas rahasia di kamarnya yang tertanam dalam tembok. Menurut informasi Zheng Yu, pintu brankas itu terbuat dari baja yang sangat kuat sampai energi ki pedang sekalipun tidak bisa menembusnya. Terdapat mekanisme untuk membuka brankas itu, karena itu harus memasukkan kata sandi yang tepat pada bagian di sebelahnya, dan kalau kata sandi yang dimasukkan salah sebanyak 3 kali, maka brankasnya akan terkunci selama 1 hari. Kalau berusaha membukanya dengan paksa, itu akan mengeluarkan suara yang keras. Setelah itu Billy mengatakan pada Zheng Yu, selama jamuan dimulai, Billy berniat untuk merampok semua harta Ma Tingxiu, dan jika dia berhasil, itu akan menjadi kejadian yang terjadi di sindikat Yang, maka dapat dipastikan Zheng Yu akan dalam masalah. Namun Zheng Yu meminta Billy untuk tidak mengkhawatirkannya, dan menyuruh Billy untuk menjalankan saja rencananya, karena Zheng Yu merasa Ma Tingxiu tidak mungkin mengira dirinya yang sebagai pemimpin sindikat Yang begitu idiot sampai melakukan tindakan konyol seperti itu. Zheng Yu berencana akan menyuruh seseorang untuk memastikan keberadaannya selama jamuan berlangsung. Zheng Yu pun menyarankan Billy untuk menggunakan jalan rahasia yang dibangun pemimpin sindikat sebelumnya yang mengarah ke tempat brankas. Kemudian malam jamuan pun saat ini sudah berlangsung. Terlihat Ma Tingxiu yang ditemani oleh pengawalnya. Saat ini dia telah mengundang anak-anak muda berbakat dari semua faksi, dan melakukan jamuan untuk mereka yang sudah hadir. Dengan diiringi musik dan penari melengkapi acara tersebut, dia menghampiri setiap tamu undangan yang datang dan mengajak mereka untuk berbincang. Ma Tingxiu benar-benar tahu cara mendapatkan hati anak-anak muda, sehingga membuat dari pandangan orang yang diundangnya, dia terlihat seperti orang yang hebat. Dia bisa membuat suasana menjadi santai, dan menghilangkan rasa canggung dari diri mereka terhadapnya. Ma Tingxiu menanamkan rasa pertemanan dengan beberapa orang, sehingga membuat yang lain pun menjadi terbawa. Meskipun dia tidak berniat menjadikan orang-orang sebagai teman, sudah sifat manusia menjadi gelisah ketika melihat orang-orang di sekitarnya menjadi akrab. Billy berpikir mereka tidak menyadari hal itu. Dia merasa orang baik ingin saling akrab dengan cepat, sedangkan orang jahat hanya ingin mengetahui cara mendapatkan keuntungan. Di tengah gumamannya, tiba-tiba saat ini Ma Tingxiu datang menghampirinya. Dia mulai mendekati Billy untuk mengakrabkan diri dengannya. Sama seperti kepada yang lainnya, Ma Tingxiu saat ini telah mengetahui bahwa alasan Song Hualin tidak bisa datang karena telah dihajar Billy hingga babak belur. Pertanyaan tentang alasan Billy melakukan latih tanding pun mulai terlontar dari mulutnya. Pertanyaan itu membuat Billy menjadi semakin yakin bahwa Ma Tingxiu sudah mengincar Song Hualin, dan Billy sudah menduga dia juga akan memastikan alasannya tidak bisa hadir, karena tidak ingin membuat Ma Tingxiu curiga. Lantas Billy menjelaskan semua kepadanya. Billy beralasan merasa sakit hati kepada Song Hualin, karena dia meminta pertunangannya untuk dibatalkan. Oleh sebab itulah Billy menghajarnya sampai babak belur karena ingin balas dendam. Mendengar cerita Billy hingga membuat Ma Tingxiu tertawa dengan lepas. Kemudian sembari menepuk pundak Billy, dia pun pergi meninggalkannya.
Lalu Ma Tingxiu mengumumkan kepada mereka bahwa dirinya memiliki sesuatu yang ingin dia tunjukkan, dan terlihat sebuah pedang yang saat ini dia ambil dari pangkuan pengawalnya. Lantas dia pun mengeluarkan pedang itu dari sarungannya dan mulai memamerkannya kepada mereka yang ada di sana. Itu adalah pedang yang digunakan pemimpi aliansi Murim sebelumnya. Pedang itu bernama Heavenly Sword. Pedang itu satu dari 5 pedang yang dimiliki pemimpin aliansi Murim sebelumnya. Dulu Tian He-jin menggunakan 5 pedang. Pedang Heavenly yang selalu dia bawa adalah pedang Wave, pedang Dark Heaven, pedang Cold Snow, dan pedang Raja Neraka Sura. Namun saat ini Billy tidak menyangka dirinya bisa melihat pedang Heavenly di sana, apalagi itu di tangan Ma Tingxiu. Tapi setelah mendengar Ma Tingxiu mendapatkan pedang itu dari pemberian ayahnya, Billy merasa alasan Ma Tingxiu bergerak itu bukan karena dia ingin menarik perhatian Ma Fengji, tapi melainkan Ma Fengji sendirilah yang telah mengirimkannya ke sana. Ma Tingxiu berniat menggunakan kesempatan ini dengan mengajak mereka semua untuk melakukan pertemuan rutin, karena sudah terkena tipu daya dari rencana Ma Tingxiu. Tanpa pikir panjang mereka langsung menerima ajakan itu. Dengan strategi pendekatan yang telah ia lakukan, akhirnya Ma Tingxiu berhasil mendapatkan kepercayaan dari mereka semua. Bersulang dengan secangkir arak, mereka mengira untuk merayakan pertemuan mereka, namun justru di balik itu semua, Ma Tingxiu lah yang saat ini sedang merayakan keberhasilannya sendiri, karena anak muda dari semua faksi kini telah berada dalam genggamannya. Sementara Billy, dia saat ini tengah memperhatikan pengawal Ma Tingxiu yang sedang membawa pedang Heavenly Sword untuk menyimpannya. Dengan tatapan yang tajam dia berpikir ini saatnya menjalankan rencananya. Saat ini pria itu tengah berada di kamar Ma Tingxiu untuk menyimpan pedang tersebut di dalam sebuah berangkas. Kemudian dia mulai memasukkan beberapa kode untuk membukanya. Setelah memasukkan kode yang benar, tak lama kemudian berangkas itu pun mulai terbuka. Lantas dia berniat menyimpan pedang itu di dalam berangkas tersebut. Namun tiba-tiba dia menyadari ada sebuah serangan yang mengarah kepadanya. Terlihat sebuah gumpalan cahaya yang melesat dan langsung menghantam pengawal Ma Tingxiu, sehingga membuat tubuhnya terlempar ke dasar lantai. Akhirnya serangan kejutan dari Billy berhasil membuatnya tak sadarkan diri, karena Billy berpikir, jika harus bertarung secara langsung itu terlalu beresiko untuknya, bahkan bisa saja mereka akan mengenali Billy. Kemudian Billy melihat pedang Heavenly Sword bersama dengan 2 kotak harta lainnya di dalam sebuah berangkas yang saat ini sudah terbuka. Sesuai rencananya, Billy berniat untuk mengambil semua yang ada di dalam berangkas tersebut, tanpa meninggalkan jejaknya sedikit pun. Setelah kejadian itu, tanpa ada seorang pun yang menyadari kepergiannya, Billy kembali seperti biasa menikmati semua hidangan jamuan, sementara Ma Tingxiu saat ini masih menikmati perbincangannya dengan anak-anak muda dari faksi Murim. Sesaat kemudian, Zheng Yu bersama kakek tua datang ke tempat itu untuk menemui Ma Tingxiu. Dengan berbisik, Zheng Yu memberikan informasi bahwa sudah terjadi perampokan di kamarnya, sehingga membuat semua harta termasuk pedang yang ada di berangkas saat ini telah hilang. Ma Tingxiu sangat kaget setelah mendengar kabar itu. Karena kejadian ini, akhirnya Ma Tingxiu menyudahi acara jamuannya. Dia meminta mereka yang menghadiri acara untuk meninggalkan tempat itu. Mereka pun merasa heran karena keputusan itu dilakukan secara tiba-tiba. Dengan disaksikan para tamu yang hadir, Ma Tingxiu pergi bersama Zheng Yu dan si kakek tua meninggalkan tempat itu. Sementara Billy, dengan segelas arak di tangannya, saat ini dia terlihat menikmati kejadian tersebut. Kemudian setelah itu di keesokan harinya, terlihat kepala keluarga Bi sedang memegangi istrinya, yang saat ini terlihat sangat murka. Setelah mengetahui Hualin dibuat babak belur oleh Billy, lantas dia pun menanyakan alasan Billy melakukan hal itu. Bukannya menjawab, tapi Billy malah tertegun karena melihat kemarahan ibunya. Lalu setelah Song Yujing yang menanyakan alasannya, Billy mulai menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin melakukan duel formal saja dengan Hualin. Billy beralasan dirinya terpaksa bertarung dengan serius karena Hualin sangat kuat. Tapi alasan Billy melukai Hualin yang sebenarnya adalah dia tidak ingin Hualin menghadiri acara jamuan dan menjadi incaran Ma Tingxiu. Namun Billy berpikir, dia tidak mungkin mengatakan hal itu kepada mereka. Dengan tawa yang lebar, Song Yujing malah terlihat senang Billy berhasil mengalahkan Hualin. Dia merasa calon menantunya sangat kuat.
Sementara Billy, dia keheranan melihat sikap Song Yujing yang malah memuji dirinya setelah melukai anaknya. Namun bukan tanpa alasan Song Yujing memberikan pujian kepada Billy, karena dia melihat anaknya yang telah melakukan pencapaian dalam seni bela diri. Song Yujing menganggap itu adalah hal luar biasa dengan Billy bisa mengalahkan Hualin dengan telak. Sedangkan Billy hanya tertegun karena dia tidak menyangka Song Yujing bisa berpikiran sejauh itu. Sementara kepala keluarga Bi berpendapat, itu tetap kesalahan Billy karena telah melukai Hualin. Walaupun Song Yujing tidak mempermasalahkan anaknya yang telah terluka, namun karena dirasa Billy tidak berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya, maka kepala keluarga Bi menganggap Billy pantas untuk mendapatkan hukuman. Melihat kepala keluarga Bi yang bersikukuh ingin menghukum anaknya, lantas Song Yujing meminta Billy untuk mengajak Hualin jalan-jalan setelah dia sembuh sebagai hukumannya. Dalam situasi saat ini Billy merasa tidak mungkin untuk menolaknya, jadi mau tidak mau dia pun menerima hukuman tersebut. Setelah memberikan hukumannya kepada Billy, Song Yujing lantas mengajak kepala keluarga Bi untuk minum bersamanya. Sementara dalam gumaman Billy, mungkin Song Yujing tidak begitu senang di dalam hatinya, karena walau bagaimanapun, tidak akan ada seorang ayah yang senang ketika anaknya dibuat terluka sampai terbaring. Kemudian beberapa saat setelah kejadian itu, saat ini Billy sudah berada di suatu tempat, dengan memegang pedang Heavenly Sword yang dia ambil dari tangan Ma Tingxiu. Lantas Billy mengeluarkan pedang itu sembari menebaskannya ke udara. Dia mencoba kembali merasakan sentuhannya dengan pedang itu. Billy mulai mengingat kapan terakhir kali dirinya menggunakan pedang Heavenly. Sebenarnya Billy tidak terlalu menyukai pedang Heavenly. Di kehidupan pertamanya, dia menggunakannya hanya sesekali karena itu adalah pedang yang diwariskan dari pemimpin terdahulu. Saat ini Billy berniat untuk memodifikasinya agar tidak ada orang yang mengenali pedang Heavenly tersebut. Billy merasa pedang itu akan menjadi bantuan yang besar untuknya, karena saat ini dia masih kurang dalam inner ki. Kemudian Billy melihat ke arah bungkusan lainnya yang dia ambil dari kamar Ma Tingxiu. Lantas dia mulai membuka bungkusan tersebut. Di sana dia melihat harta sebanyak 82.000 tel bersama dengan beberapa dokumen. Lalu dia melihat sebuah kotak yang belum ia ketahui isinya. Namun saat membukanya, Billy melihat dalam kotak itu ternyata berisi sebuah eliksir yang bernama Divine Nine Leaf Herbal, sebuah tanaman yang efeknya jauh lebih kuat daripada Millennium Herbal yang dia makan sebelumnya. Jika Millennium Herbal memberikan 10-15 tahun inner ki, maka tanaman itu akan memberikan 15 hingga 20 tahun inner ki. Dengan tawa yang lebar, Billy merasa sangat senang karena tanpa sengaja dia telah menemukan tanaman yang sangat berharga. Tanpa pikir panjang Billy langsung memakan tanaman itu. Billy mulai melakukan meditasinya untuk menetralkan efek dari eliksir yang telah ia makan. Luapan energi terlihat menyelimuti tubuh Billy, yang semakin lama luapan energi itu semakin bertambah besar, sehingga membuat tekanan yang luar biasa. Saking besarnya kekuatan itu, sampai menimbulkan cahaya yang sangat terang. Kemudian setelah beberapa saat, Billy menghentikan meditasinya. Kini dia telah berhasil menambah inner ki dalam tubuhnya. Dari yang awalnya 24 tahun inner ki, saat ini sudah bertambah menjadi 44 tahun. Sementara itu, Ma Tingxiu saat ini merasa sangat kesal, karena pengawalnya telah membiarkan eliksir miliknya dicuri. Apalagi sampai saat ini mereka belum berhasil menemukan pencurinya. Lalu si pria tua ini memberikan kabar bahwa pemimpin sindikat Zeng telah menyuruh orang-orangnya untuk mencari petunjuk. Ma Tingxiu sempat berpikir bahwa pelakunya adalah Zheng Yu, namun tuduhan itu dibantah si pria tua karena saat kejadian Zheng Yu ada bersamanya. Ditambah lagi dia sangat yakin tidak ada orang termasuk Zheng Yu yang bisa mengalahkan petarung Murim Si hanya dengan satu serangan. Sempat dituduh sebagai pelakunya oleh Ma Tingxiu. Lantas si pria tua itu pun meminta Ma Tingxiu untuk tetap tenang dan tidak melemparkan tuduhan yang tidak masuk akal. Kemudian Ma Tingxiu pun sempat akan menuduh seorang petarung wanita yang ada di sana. Namun petarung Si mengatakan bahwa orang yang menyerangnya adalah seorang laki-laki. Meskipun pengakuan itu menjadi perdebatan dengan si pria tua, karena dia merasa petarung Si yang tidak melihat langsung orang menyerangnya. Pria tua itu menganggap petarung Si hanya menjadikan itu sebuah alasan, karena ingin melindungi harga dirinya. Jika dia dikalahkan oleh seorang perempuan,
Perdebatan di antara mereka terus saja terjadi tanpa ada yang mau mengalah. Namun petarung Si mengakui bahwa orang yang telah menyerangnya benar-benar kuat. Lalu Ma Tingxiu mulai mencurigai salah satu saudaranya yang berusaha menghalangi rencananya. Sementara itu cerita berganti dengan kediaman keluarga Bi. Terlihat sebuah ujung pedang yang sangat tajam, dan itu adalah ujung pedang dari Heavenly Sword. Saat ini penampilannya telah berubah. Semua permata dan aksesoris pada sarung dan pegangan pedang Heavenly sudah dicabut dan diganti dengan yang baru. Meski Billy tidak bisa mempertahankan pusat tumpuannya, tapi setidaknya dia bisa menghilangkan kilatan pedangnya, ditambah dengan mengganti sarung dan pegangannya sehingga tidak akan ada yang mengenalinya. Karena yang Billy butuhkan dari pedang itu hanyalah ketajamannya. Saat ini Billy mencoba untuk berlatih menggunakan pedang Heavenly. Esensi dari pedang itu dapat Billy rasakan di setiap gerakan yang ia lakukan. Pusaran gelombang angin yang tercipta dari energi kekuatan Billy, hingga teknik pelepasan ki Billy pun meningkat menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Berkat kejadian kali ini, Billy berhasil mendapatkan pedang yang berguna dan inner ki setara 10 tahun dari Divine Nine Leaf Herbal, dan tambahan inner ki 8 tahun dari elixir yang dia beli dengan memakai uang Ma Tingxiu, membuat semua kemampuan seni bela dirinya sangat meningkat. Kemudian setelah itu cerita pun berganti dengan kediaman keluarga Song, dengan sebuah cermin. Saat ini Song Hualin sedang memandangi wajahnya yang telah babak belur. Pengawalnya merasa heran karena Hualin masih bisa tersenyum dengan kondisinya saat ini, dan dia merasa tidak bisa memaafkan Billy karena sudah membuatnya seperti ini. Sementara Hualin, dia tidak ingin menyalahkan orang lain karena kondisinya sekarang. Hualin kembali memikirkan saat dirinya melakukan duel latihan bersama Billy. Sejak kecil Hualin sudah mempelajari seni bela diri dan melakukan banyak duel. Namun dia belum pernah melakukan duel latihan seperti yang dilakukan bersama Billy. Dia merasakan itu seperti pertarungan sungguhan. Meskipun waktu itu dia harus terkapar, tapi Hualin malah merasa lega karena kekalahannya. Dia merasa seperti beban yang memberatkannya selama ini menghilang. Hualin seperti menyambut kehidupannya yang baru. Pertarungan melawan Billy membuatnya seperti terbebas dari sebuah belenggu yang mengikatnya. Sementara cerita pun kembali ke kediaman Billy. Saat ini Guantou tengah memberikan laporan kepada Billy. Guantou mengabarkan bahwa Ma Tingxiu telah membeli tanah di pinggiran kota Jinan untuk mendirikan akademi bela diri. Karena kesepakatannya sudah tercapai, maka Ma Tingxiu akan segera memulai pembangunan besar-besaran. Namun, Ma Tingxiu membeli tanah itu dengan harga yang sangat murah dan tidak masuk akal karena saking murahnya. Billy sampai merasa heran dengan si pemilik tanah yang menjualnya dengan sangat murah. Namun setelah Guantou menjelaskan bahwa awalnya mereka tidak mau menjualnya, tapi tidak lama setelah menolak tawaran, terjadi kecelakaan yang menewaskan putri bungsu si pemilik tanah, hingga terjadi kebakaran di rumahnya. Bukan itu saja, sebulan kemudian, putra sulungnya terluka parah setelah terjatuh dari kuda, dan ibu rumah pemilik tanah tiba-tiba meninggal setelah memakan makanannya, hingga pengurus rumah yang menentang penjualan tanah ditusuk oleh pemabuk. Guantou mendapatkan informasi bahwa mereka telah melaporkannya pada cabang aliansi Murim, tapi mereka menganggap semua kejadian itu tidak saling terhubung. Pada akhirnya, pemilik tanah terpaksa menjual tanahnya dan meninggalkan Jinan bersama keluarganya. Billy sempat berpikir bahwa Ma Tingxiu sendiri yang datang untuk menandatangani kesepakatan. Sebelum akhirnya Guantou menafikan anggapan Billy, karena menurut Guantou, yang memberikan penawaran itu adalah si pria tua yang bernama Huason Nodae. Billy menganggapnya adalah rubah tua licik. Saat ini dia mengandalkan segala cara untuk mendapatkan sisi baik Ma Tingxiu. Dalam pikiran Billy, mereka yang melakukan tindakan seperti itu tidak bisa dianggap sebagai manusia. Lantas Guantou meminta Billy untuk memberi mereka sebuah pelajaran, karena Guantou merasa kekuatan miliknya tidak cukup untuk melakukannya. Lantas Billy merasa untuk melakukan itu tidaklah masalah baginya. Sementara di tempat lain, di sebuah jalan yang dikelilingi pohon bambu, terlihat Huason yang sedang dalam perjalanan untuk pulang setelah menyelesaikan tugasnya di Jinan. Saat ini dia telah berhasil mendapatkan tanah yang Ma Tingxiu inginkan di sana. Karena kesuksesannya itu Huason merasa dirinya akan mendapat kepercayaan lebih dari Ma Tingxiu. Dengan kedudukannya sebagai anak dari pemimpin aliansi Murim,
Huason berpikir Ma Tingxiu akan menjadi bantuan besar baginya di masa depan. Namun di tengah gumamannya, dia mulai menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Kemudian Huason langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang orang tersebut. Terlihat bentangan energi dari kekuatan Huason yang begitu panjang, hingga dapat memotong beberapa batang pohon bambu yang ada di sana. Sampai akhirnya muncul sosok misterius dengan sebuah pedang di tangannya. Tanpa Huason sadari sosok itu tak lain adalah Billy yang saat ini tengah mengincar nyawanya. Huason tak menyangka ada orang yang berani mengikutinya. Billy mulai melesat dengan kecepatannya dan mengarahkan pedangnya untuk menyerang Huason. Namun serangan itu berhasil dia mentahkan. Huason berniat untuk menyerang Billy dengan senjata rahasianya, tapi dengan mudah Billy dapat menghindari serangan itu. Huason terperangah saat serangannya gagal mengenai Billy. Terlihat kilatan cahaya dari tebasan pedang Heavenly Sword berhasil mengenai Huason, sehingga bahu kirinya mengeluarkan cairan merah akibat dari serangan itu. Huason kembali mengeluarkan teknik yang sama untuk menyerang Billy, namun dengan sebuah energi yang Billy keluarkan mementahkan serangan tersebut, hingga menciptakan sebuah silangan cahaya, dan menyebabkan ledakan yang cukup besar di tempat itu. Kepulan asap efek dari ledakan yang terjadi menutupi padangan Huason. Lantas dia kembali mengelurkan kekuatan yang lebih besar dalam dirinya, sehingga membuat ledakan yang sangat dahsyat, diiringi dengan sebuah asap yang membumbung ke udara. Dengan serangan sebesar itu Huason berpikir dia telah berhasil mengenainya, tapi saat ini Billy sudah berada di belakangnya tanpa terluka sedikitpun. Huason merasa penasaran dengan menanyakan identitas orang yang saat ini bertarung dengannya, tapi Billy hanya mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang akan mencabut nyawa Huason saat ini.